Pemurnian Ki terkuat, episode 301-310. Bab 301 sulit untuk didukung. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ada keheningan di sekitar. Semua orang melihat ke lubang itu dengan gugup, berdoa dalam hati agar Yuntian tidak berdiri lagi. Namun keadaan menjadi kontraproduktif. 30 detik kemudian, sesosok tubuh muncul dari lubang tanah. Itu adalah Yuntian. Saat ini, Yuntian berlumuran darah dan terlihat sangat terluka. Tapi nafas yang keluar dari tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cukup kuat hingga membuat turis yang berdiri di kejauhan merasa kedinginan dan tercekik. Tuan Wunian, yang terjatuh ke tanah, melihat Yuntian dan menghela nafas berat, matanya sedikit putus asa. Setelah dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu, kekuatan Yuntian telah mencapai puncaknya. Sekarang dia mungkin bisa menyelesaikan Fang Yu dengan mudah. Yuntian memandang Fang Yu, menyeringai, dan tertawa, "Terima kasih telah mengizinkan saya mencapai puncak lagi. Teknikmu tidak membantumu memperbaiki gigi yang patah, kamu lihat kata-katamu bocor." Fang Yu berkata dengan sinis. Ekspresi Yuntian tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, kamu tidak bisa menyentuhku lagi." Setelah selesai berbicara, Yuntian mengeluarkan aura yang menakutkan. Api ungu menyala satu demi satu, berkelok-kelok dan berputar di sekelilingnya. "Kamu memukulku dengan sangat keras, dan itu sangat menyakitiku. Sekarang, aku akan membalas rasa sakit ini 10 kali lipat kepadamu," kata Yuntian Han sambil bergegas menuju Fang Yu. Dia menembak seperti anak panah yang tajam, sangat cepat. Sekarang dia merasakan kekuatan seluruh tubuhnya diaktifkan, dan dia sangat bahagia. Wow, dalam sedetik, Yuntian bergegas ke tubuh Fang Yu, menghadap perut Fang Yu, dan melancarkan pukulan. Fang Yu berdiri di tempatnya dan melemparkan tangan kanannya pada saat yang bersamaan. 2 pukulan bertabrakan di udara. Ledakan, terdengar suara keras, dan gelombang udara menyebar ke sekeliling. Terdengar teriakan dari para turis di belakang, dan banyak orang terjatuh ke tanah karena gelombang udara. Yuntian dan Fang Yu masih berdiri di tempatnya, tak satu pun dari mereka mundur selangkah. Yuntian menarik tinjunya, merasakan sedikit sakit di tulangnya. Dia memandang Fang Yu di depannya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka setelah mengaktifkan kekuatan seluruh tubuhnya, Fang Yu bahkan bisa menangkapnya secara langsung. Terlebih lagi, Fang Yu tampaknya tidak terlalu terpengaruh. "Siapa kamu?" Yuntian memandang Fang Yu dan bertanya lagi. "Ku bilang, kamu akan segera tahu," Fang Yu berkata dengan dingin, mengangkat kakinya dan menendang ke arah lutut Yuntian. Kemampuan Yuntian untuk bereaksi juga mencapai titik ekstrimnya saat ini. Saat Fang Yu bangun, dia sudah mundur selangkah. Meskipun kaki Fang Yu sangat cepat, dia tetap menghindarinya. Yuntian menunjukkan senyuman nakal, mengepalkan tangannya menjadi cakar, memadatkan energi aslinya di cakarnya, dan meraih dada Fang Yu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, tinjunya menyatu, dan dia mengangkat, memukul dengan keras. Lengan Fang Yu yang terulur dipukul oleh Fang Yu. Retakan, ada lagi retakan tulang yang tajam. Yuntian mendengus, lengannya langsung patah. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, cahaya kemasan samar muncul, dan itu mengenai pipi Yuntian lagi. Wajah Yuntian berubah, mengertakkan gigi, menghindar ke samping, dan menghindari pukulan. Kemudian, dia menendang kakinya dan dengan cepat mundur, menjauh dari Fang Yu. Tangan Fang Yu terputus lagi, tetapi sudah diperbaiki. Di saat yang sama, nafasnya masih naik. Yuntian mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, yang memancarkan aura pembunuh yang dingin, mengerutkan kening. Kekuatan Fang Yu jauh melebihi ekspektasinya. Dalam 2 atau 3 ronde pertarungan jarak dekat barusan, dia, yang telah merangsang potensinya secara ekstrim, benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Anak ini, apakah itu kekuatan atau kecepatan reaksi, lebih baik dariku? Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya seorang biksu pemurni Ki. Apakah kamu tidak terlalu suka dipukuli? Aku akan menghancurkan seluruh tulang tubuhmu sekali lagi untuk membuatmu lebih kuat, bagaimana? Fang Yu berkata dengan sedikit lengkungan es di sudut mulutnya. Saat ini, patah tulang tangan Yuntian telah diperbaiki. Yuntian mengepalkan tinjunya, menatap Fang Yu, matanya yang haus darah menyala. Karena jarak dekat bukanlah lawan,
gunakan mantra untuk menang. Dengan sepasang tangan, Yuntian terbang menuju langit dengan api ungu terjalin satu demi satu. Api ungu ini mengembun menjadi naga api yang lebih tebal di udara, dan bergegas menuju Fang Yu. Wow, berdiri di tempatnya, Fang Yu langsung ditelan oleh naga api ini. Melihat pemandangan ini, terdengar desahan di sekitarku. Mereka semua telah melihat kekuatan api ungu. Api ungu belaka, seharusnya membakar orang hidup menjadi arang hitam dalam 2 detik. Tapi sekarang Fang Yu ditelan oleh naga api sebesar itu, hasilnya bahkan lebih buruk lagi. Saudara Fang Yu, Yu Yuiwei menutup mulutnya dan membuka matanya lebar-lebar, air mata mengalir. Bos, Li Bingyan dan Fatih Liu sama-sama tidak berdarah. Rombongan turis di belakang begitu putus asa hingga hampir terduduk di tanah. Baru saja, Fang Yu bertarung melawan Yuntian, dan mereka juga melihat harapan. Namun dalam sekejap mata, harapan ditelan oleh naga api. Yuntian melihat api ungu yang menyala di depan, dengan senyuman kejam di wajahnya. Aku ingin membakar seluruh jiwamu sampai mati, sehingga kamu tidak akan pernah hidup melampaui hidupmu. Namun detik berikutnya, ekspresinya membeku. Ledakan, terdengar suara keras. Api ungu langsung tersebar. Sosok di dalamnya terungkap. Fang Yu, yang penuh amarah, masih berdiri di tempatnya, tidak terluka. Yuntian benar-benar tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Yu memandang Yuntian dan maju selangkah. Detik berikutnya, dia muncul di depan Yuntian, mengulurkan tangannya, dan meraih kepala Yuntian. Yuntian segera melawan dan meledakkan dada Fang Yu dengan pukulan. Kali ini, Fang Yu bahkan tidak membela diri, membiarkan tinju Yuntian mengenai dadanya. Ledakan, terdengar suara teredam. Fang Yu tidak mengerutkan kening, tetapi Yuntian, yang meninju tinjunya, merasakan sakit yang menusuk di tinjunya. Yuntian memandang Fang Yu di depannya, dan ekspresi keheranan di matanya menjadi lebih intens. Pukulannya barusan sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Tapi Fang Yu, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana dada seseorang bisa sekeras itu? Fang Yu meraih kepala Yuntian dan menekannya ke tanah. Ledakan, Fang Yu tiba-tiba menekan kepala Yuntian ke tanah, menghantam tanah. Suka dipukuli, kalau begitu nikmatilah. Mata Fang Yu dingin, meraih kepala Yuntian, dan berulang kali membantingnya ke tanah. Bang, 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 suara keras demi suara, bergema di seluruh pulau. Semua orang memandang Fang Yu dengan mata kusam. Pemuda ini, tampaknya jauh lebih brutal daripada Yuntian sendiri. Seluruh tanah hancur berantakan oleh Fang Yu. 2 menit kemudian, Fang Yu berhenti memukul, meraih kepala Yuntian, dan mengangkatnya. Saat ini, Yuntian sudah tidak bisa lagi melihat wujud manusia. Wajahnya berlumuran kerikil dan darah, dan raut wajahnya berubah. Darah merah cerah menetes dari dagunya. Namun dia masih sadar. www.novelringan.com dia menjalankan latihan, dan tulang-tulang di tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Saya belum mencapai batasnya, saya bisa terus tumbuh lebih kuat. Kamu bisa lebih kejam, selama aku tidak mati, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Yuntian meraung, maumu. Fang Yu berkata dengan dingin sambil melemparkan Yuntian ke tanah, mengangkat kakinya, dan menginjak dadanya. Ledakan. Yuntian bersenandung kesakitan, dan darah tidak bisa berhenti mengalir dari mulutnya. Fang Yu memandangnya dan berhenti melakukannya. Dia ingin waktu bagi Yuntian untuk memperbaiki tubuhnya. 2 menit kemudian, tulang-tulang di tubuh Yuntian kembali diperbaiki. Dan aura dalam dirinya juga melonjak. Kali ini, Yuntian merasa tubuhnya benar-benar telah mencapai puncaknya. Dia memandang Fang Yu di depannya, matanya penuh kegilaan. Kali ini, dia harus membunuh Fang Yu. Dia meraung, memadatkan semua energi sebenarnya di tubuhnya, dan meledakkan Fang Yu lagi. Ledakan, Fang Yu hanya mengulurkan tangan kanannya untuk menahan pukulan itu. Asap dan debu beterbangan. Fang Yu meraih tinju Yuntian, mengangkatnya, lalu menembak jatuh. Ledakan, Yuntian tersungkur ke tanah dan batuk seteguk darah. Saat ini, pikirannya tercengang. Dia jelas merasa bahwa dia telah mencapai kondisi puncak. Namun menghadapi Fang Yu, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Fang Yu meraih tangan kanan Yuntian dan membantingnya ke tanah, berkali-kali. Boom! Dengan suara yang keras, Yuntian akhirnya tidak bisa menahan teriakannya. Bab 302 Hati yang Gemetar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran.
Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Seluruh pulau bergema dengan jeritan Yuntian dan semburan suara. Semua orang memandang Fang Yu dengan hanya ketakutan di mata mereka. Itu terlalu kejam, terlalu kejam. Di depan Fang Yu, Yuntian digantung dan dipukuli seperti karung pasir. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Kali ini berbeda dengan pemukulan yang disengaja Yuntian sebelumnya. Kali ini, teriakan Yuntian sangat keras. Master Wunian terdekat hanya memiliki keterkejutan di matanya. Dialah yang melihat pertempuran dengan paling jelas di antara mereka yang hadir. Awalnya Yuntian memang sengaja dipukul, demi mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ternyata niat Yuntian berhasil, ia memang dipukuli secara mengenaskan, dan di saat yang sama aura di tubuhnya mencapai puncaknya. Tapi aku tidak berpikir bahwa meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali, dia tetap bukan lawan Fang Yu. Di bagian punggung, dia dipukul lagi oleh Fang Yu. Mulai saat ini, Yuntian dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu, yang tidak disengaja. Yuntian, memang bukan lawan Fang Yu, tidak peduli seberapa kuat auranya. Anak muda ini, apa itu sakral? Tuan Wunian melihat sosok Fang Yu, menggetarkan hatinya. Ledakan, Fang Yu menembak Yuntian ke tanah lagi. Saat ini, satu-satunya yang bisa melihat wujud manusia di Yuntian adalah matanya. Dia menatap Fang Yu, tidak ada rasa percaya diri di matanya, hanya ketakutan yang luar biasa. Menghadapi Fang Yu, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Menderita rasa sakit yang hebat berkali-kali untuk merangsang potensi tubuh dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Metode ini hemat biaya dalam banyak kasus. Sebab, ketika kekuatannya ditingkatkan hingga level tertentu, dia pasti bisa membunuh lawan. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia merasa sangat putus asa. Tidak peduli betapa tragisnya serangan yang dideritanya dan berapa kali kekuatannya meningkat, dia tetap bukan lawan Fang Yu. Tanpa mengerutkan kening, Fang Yu menjatuhkannya. Ini benar-benar meruntuhkan pikiran Yuntian. Ketahanan psikologis dari latihan yang dikuasainya ini adalah bagian yang sangat penting. Alasan kenapa dia bisa dengan mudah menahan banyak serangan adalah karena dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa tubuhnya akan segera diperbaiki dan menjadi lebih kuat. Dengan keyakinan ini, dia bisa menahan rasa sakit. Namun kini, pertahanan psikologisnya telah runtuh. Ketika dia mendapati dirinya dipukuli, dia dipukuli tanpa alasan. Kekuatan promosi tidak cukup untuk bersaing dengan Fang Yu. Akibatnya, keyakinannya runtuh total dan dia tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Yuntian berbaring di tanah, tubuhnya sedikit bergerak. Tidak peduli seberapa kuat latihannya, pasti ada batasannya. Tingkat kerusakan tubuhnya saat ini terlalu tinggi dan terlalu sering terjadi. Saat ini, bukan hanya gangguan mentalnya, bahkan latihannya pun gagal. Fang Yu menatap Yuntian tanpa sedikit pun fluktuasi di matanya. "Kamu, siapa kamu?" kata Yuntian dengan suara serak. Sungguh ajaib dia masih bisa berbicara saat ini. "Saya Fang Yu. Anda harus mengenal saya." Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu, mendengar nama tersebut, Yuntian memiliki semacam ketakutan yang bersumber dari jiwa. Dia tiba-tiba teringat akan sebuah sosok. Itu adalah adegan terakhir yang dilihatnya sebelum jiwanya tertidur. Di Istana Xian, darah mengalir. Sesosok yang memegang pedang panjang, melawan beberapa tetua sekte di udara. Para tetua ini ditebas oleh sosok itu dengan satu pedang, dan tidak ada cara untuk melawan. Sama seperti Yuntian masa kini, meskipun ia menguasai metode rahasia Istana Xian, ia tetap tidak bisa mengalahkan lawannya hingga ia pingsan total dan akhirnya mati secara tragis. Sosok itu terpatri dalam di jiwa Yuntian. Namun, setelah tidur selama lebih dari 2000 tahun, Yuntian agak melupakan penampilan spesifik dari sosok itu. Tapi sekarang, melihat Fang Yu di depannya, dia dengan mudah menyatukan kedua sosok itu. Ketakutan yang berasal dari jiwa memberitahunya. Fang Yu, pria yang tampak muda di depannya adalah Fang Yu yang telah membuat seluruh Istana Xian mereka putus asa saat itu. Tidak heran dia begitu kuat, tidak heran dia hanya memiliki basis budidaya selama periode pemurnian Qi. "Kenapa kamu masih hidup? Bagaimana kamu bisa hidup?" Yuntian memandang Fang Yu dan berteriak panik. "Kalian semua hidup? Kenapa aku tidak bisa hidup?" Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. "Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu hanya memiliki basis kultivasi selama periode pemurnian Qi,
bagaimana kamu bisa masih hidup, gumam Yuntian. Alasan mengapa dia masih hidup bergantung pada kekuatan jiwa. Ketika Istana Api Ungu akan runtuh, Penatua tertinggi memanggil beberapa murid inti mereka, menggunakan metode rahasia untuk mengekstraksi roh mereka, menyegelnya dalam wadah, dan tertidur lelap. Baru lebih dari 2000 tahun kemudian jiwanya dapat bangun, dan merasuki tubuh orang lain, mencari peluang untuk menyelesaikan rencana pemulihan yang diberikan kepada mereka oleh sesepuh Taisang. Sebenarnya Yuntian memang masih hidup, tapi Fang Yu di depannya persis sama dengan penampilan aslinya, dan tidak ada tanda-tanda menjadi tua. Lebih dari 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu. Pada saat ini, bahkan batu yang paling keras pun akan lapuk, apalagi manusia. Fang Yu hanyalah masa pemurnian belaka, dan dia bukan peri. Bagaimana dia bisa abadi? Katakan padaku, berapa banyak keberadaan lain di istana Xianmu yang seperti kamu? Juga, apa rencana pemulihan istana Xian? Fang Yu bertanya. Mendengar dua pertanyaan tersebut, hati Yuntian terguncang. Bagaimana Fang Yu tahu tentang rencana pemulihannya? Rencana ini awalnya dirumuskan untuk menghindari kepunahan Fang Yu. Ini hanyalah reinkarnasi surga. Penatua tertinggi berpikir bahwa dengan bantuan jiwa untuk tertidur, dia dapat mempertahankan api dan mengembalikan kejayaan Istana Api Ungu setelah lebih dari 2000 tahun. Tapi tidak ada yang menyangka, lebih dari 2000 tahun kemudian, Fang Yu masih hidup. Selain itu, Fang Yu juga menemukan jiwa mereka yang telah bangkit. Tidak, apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengatakannya. Yuntian mengambil keputusan. Ini adalah rencana mereka selama lebih dari 2000 tahun di Istana Xian, dan itu tidak boleh gagal. Dia bisa mati hari ini, tapi dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun. Aku tahu kamu tidak akan mengatakannya. Fang Yu tersenyum dingin, mengulurkan tangannya dan menepuk pelan dahi Yuntian. Yuntian tidak bisa menolak sama sekali. Dengan kilatan cahaya putih di ujung jari, kesadaran ilahi Fang Yu memasuki jiwa Yuntian. Saat ini, ingatan Yuntian diserahkan padanya untuk diperiksa. Dalam ingatan Yuntian, Fang Yu melihat seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih serta wajah layu. Melihat lelaki tua ini, hati Fang Yu kaget. Ini adalah penatua tertinggi dari Istana Api Ungu yang bertarung bersamanya sampai saat terakhir. Setelah hari ini, kamu akan tertidur lelap dan akan bangun dalam waktu sekitar 2000 tahun. Pada saat itu, kamu harus menemukan tubuh yang cocok sesegera mungkin dan menaikkannya ke basis budidaya tahap jiwa baru lahir. Hanya mereka yang mencapai basis budidaya tahap jiwa baru lahir, Anda dapat mendesak Batu Dewa Sekte untuk memulihkan semua warisan Istana Xian kami. Batu Dewa Sekte ini gelombang www.novelringan.com gelombang saya akan memberikannya kepada senior Anda kakak. Kakak laki-laki senior akan bangun lebih dulu darimu. Setelah kamu bangun dan kultivasimu mencapai tahap jiwa baru lahir, kakak senior akan mengambil inisiatif untuk menghubungimu. Mengingat hal ini, gambarnya menjadi kabur. Jelas sekali, Yuntian saat itu sedang dalam keadaan setengah mengantuk. Kemudian ingatan menjadi sangat kabur dan sulit dilihat dengan jelas. Dia perlu tahu seperti apa rupa kakak laki-laki di mulut Taisang yang lebih tua. Segera, dia menemukan ingatan kakak laki-laki itu dalam ingatan Yuntian. Dia adalah pria berpenampilan biasa, dan namanya adalah Jiang Dao. Namun informasi ini tidak ada nilainya. Mereka hanya menjaga jiwa mereka, dan bahkan jika mereka terbangun, mereka juga dirasuki oleh orang lain, dan penampilan serta kultivasi mereka sangat berbeda. Satu-satunya informasi berharga adalah jiwa Jiang Dao terbangun sebelum Yuntian dan yang lainnya. Selain itu, Jiang Dao memiliki cara untuk menghubungi jiwa-jiwa lain yang telah bangkit. Dan dalam ingatan Yuntian, dapat diketahui bahwa Yuntian sendiri tidak memiliki cara apapun untuk menghubungi roh lain, termasuk kakak laki-laki Jiang Dao. Fang Yu dengan santai menyapu ingatan Shao Yuntian, bersiap untuk menarik kesadaran spiritualnya. Tetapi pada saat ini, dia memperhatikan sosok yang dikenalnya dalam ingatannya. Ini di depan gerbang Gunung Tiandaomen, seorang wanita berlumuran darah, memandang musuh di depannya dengan mata tegas dan tegas. Saat Fang Yu melihat wanita ini, hati Fang Yu yang telah lama menderita bergetar. Leng Sun Suang, itu adalah wanita yang mirip Ji Rumei. Wanita itulah yang menjaga gerbang surga untuk sebuah janji sampai dia mati. Bab 303 Permusuhan Fang Yu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat,
novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Dalam ingatan ini, Yuntian jelas merupakan salah satu pesertanya. Di sampingnya berdiri banyak murid Istana Xian, termasuk kakak laki-lakinya, Jiang Dao. Banyak murid Istana Xian mengepung Leng Sun Suang yang kesepian. Tidak ada darah di wajah Leng Sun Suang dan darah di sudut mulutnya, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Kakak, wanita, ini cantik, lebih baik. Yuntian menoleh untuk melihat Jiang Dao, dan berkata dengan nada main-main. Usulan yang bagus. Jiang Dao tersenyum sedikit, menoleh untuk melihat Leng Sun Suang, beberapa jejak keserakahan muncul di matanya. Dia berada di akhir pertempuran, naik dan tangkap dia hidup-hidup. Jiang Dao memberitahu murid-murid di sekitarnya. Ya, kakak, para murid Istana Xian bergegas menuju Leng Sun Suang. Pada saat ini, mulut Leng Sun Suang sedikit bergerak, memperlihatkan senyuman dingin. Menghadapi lusinan murid Istana Xian yang bergegas ke arahnya, dia hanya memiliki niat membunuh di matanya, berdiri diam, tanpa niat untuk menghindar. Pada saat ini, Jiang Dao di samping sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak, tidak, wanita ini akan meledakkan dirinya sendiri. Cepat kembali. Yuntian sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan berlari kembali, meninggalkan pandangan Leng Sun Suang. Ledakan. Tidak lama setelah Yuntian berlari keluar, terjadi ledakan yang memekakkan telinga di belakangnya. Dengan kekuatan ledakannya, bahkan Yuntian yang berlari puluhan meter pun tak luput. Dia terlempar, jatuh ke tanah, dan pingsan hingga koma. Ini adalah gambaran terakhir dari ingatan Leng Sun Suang. Fang Yu melihat ke depan lagi dan melihat adegan murid Tian Daomen bertarung melawan sekelompok orang di Istana Xian. Istana Xian memobilisasi elit dari seluruh sekte, dan kekuatan keseluruhan murid Tian Daomen secara alami tidak sebaik mereka dibunuh satu persatu. Banyak dari mereka yang baru berusia 20. Leng Sun Suang yang paling kuat dikepung oleh beberapa pembudidaya tahap transformasi, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dengan cara ini, langit di atas gerbang Tian Dao ditutupi oleh api ungu. Ini adalah pembantaian. Ratusan murid Tian Daomen dibunuh dalam semalam. Leng Sun kehilangan janda dan jandanya di tengah kerumunan, terluka parah, dan meledakkan dirinya sampai mati. Tetapi sebelum kematiannya dia mengambil selusin murid Istana Xian. Perasaan ilahi Fang Yu diambil dari jiwa Yuntian. Saat ini, dia memancarkan semburan roh jahat. Dia menatap Yuntian, matanya sedingin pedang tajam. Dia belum pernah melihat pemandangan Tian Daomen dihancurkan sebelumnya. Dan hari ini, dia melihatnya. Aura permusuhan dan pembunuhan yang telah terkumpul di hati saya selama ribuan tahun kini pecah sepenuhnya. Nafas dingin meresap dan menyebar. Bahkan rombongan wisatawan yang berada jauh pun dapat dengan jelas merasakan penurunan tekanan dan suhu udara di sekitarnya secara tiba-tiba. Langit begitu terang sehingga sekelompok besar awan gelap tiba-tiba menumpuk, menghalangi matahari. Seluruh pulau tenggelam dalam kegelapan. Nafas mengerikan yang keluar dari tubuh Fang Yu dirasakan paling jelas oleh Master Hunian terdekat. Aura ganas pada putra kedua, sebenarnya dapat menyebabkan dunia berubah. Tuan Hunian memandang Fang Yu, yang dikelilingi oleh roh jahat di kejauhan, dengan hanya keterkejutan di matanya. Setelah kesadaran ilahi Fang Yu mundur, Yuntian sadar kembali. Tapi melihat Fang Yu yang pembunuh di depannya, dia lebih memilih koma. Dia menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di matanya, tidak dapat berbicara. Ketakutan yang dibawa pria ini terukir dalam jiwanya. Bahkan penatua tertinggi bukanlah lawannya, siapa lagi di dunia ini yang dapat menandinginya. Yang membuat Yuntian semakin putus asa adalah roh Fang Yu baru saja memasuki jiwanya. Saat ini, dia hanya memiliki tahap pembentukan pil, dan dia tidak bisa menghentikan kesadaran ilahi Fang Yu sama sekali. Dengan kata lain, Fang Yu mengetahui semua yang dia ketahui sekarang. Fang Yu tahu tentang rencana kebangkitan Istana Xian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimana kamu ingin mati? Fang Yu berkata, dengan cahaya merah misterius di matanya. Tenggorokan Yuntian menggeliat beberapa saat, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena takut putus asa, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Fang Yu berhenti bicara, mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuntian. Retak, terdengar suara retakan tulang yang tajam. Apa? Setelah latihan gagal total, rasa sakit yang dirasakan Yuntian beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Fang Yu meremukkan tulangnya dengan setiap kaki, membuatnya merasa kesakitan dan menjerit. Jeritan Yuntian bergema di seluruh pulau. Semua orang pucat,
dan hawa dingin muncul dari hati mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka. Perasaan yang diberikan Fang Yu kepada mereka bahkan lebih menakutkan daripada Yuntian. Setelah beberapa saat, semua tulang di tubuh Yuntian kembali hancur. Saat ini, Yuntian sedang sekarat, dan hidupnya tidak lama lagi. Tapi Fang Yu tidak berakhir di situ. Dia membiarkan perasaan ketuhanan memasuki jiwa Yuntian dan seterusnya, dan kemudian merobek jiwa Yuntian. Apa? Yuntian menjerit lebih keras lagi. Jiwa terkoyak hingga hancur. Ini mungkin rasa sakit paling ekstrim yang bisa dirasakan manusia. Jauh lebih hebat dari rasa sakit fisik. Ratapan Yuntian berlanjut sekitar 30 detik, dan berhenti tiba-tiba. Saat ini, jiwa Fang Yu telah terkoyak. Yang tergeletak di tanah adalah benda berlumuran darah, dan tidak ada sosok manusia sama sekali. Fang Yu mengangkat kakinya lagi dan menginjak kepala Yuntian. Ledakan. Dengan suara yang keras, kepala Yuntian pun terinjak hingga meledak. Udara di sekitarnya penuh dengan darah. Adapun Fang Yu, berdiri diam, sesak napasnya terus berlanjut. Setelah menelusuri ingatan Yuntian, apa yang muncul di benaknya sekarang penuh dengan ekspresi para murid Tiandaomen sebelum kematian mereka. Wajah-wajah muda dan putus asa itu membuat permusuhan Fang Yu melonjak. Tidak cukup hanya membunuh satu Yuntian. Dia harus membersihkan sisa-sisa istana Xian. Setelah kepala Yuntian diinjak dan diledakkan, Fang Yu berdiri diam. Ada keheningan di sekitar, semua orang memandang Fang Yu dengan mata ngeri, dan tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yuntian, yang sebelumnya merajalela dan membawa keputusasaan serta ketakutan yang mendalam kepada semua orang yang hadir, akan berakhir begitu tragis. Siapa pemuda di depanku ini? Seberapa besar kebencian yang menyiksa orang sedemikian rupa? Bahkan Fatiliu, Li Bingyan, dan Yu Yuiwei adalah orang pertama yang melihat Fang Yu meledak dengan nafas yang begitu mengerikan. Fang Yu saat ini memberi mereka perasaan aneh. Setelah sekian lama, Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang di sekitarnya. Master Wunian pingsan dalam keadaan koma karena cedera dada. Dan di kejauhan, masih banyak prajurit keluarga panjang. Long Qianqian duduk tidak jauh dari Fang Yu, menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Fang Yu melihat sekeliling dan melihat tiga wajah pucat Li Bingyan. Melihat tatapan dingin Fang Yu, tubuh Li Bingyan tiba-tiba bergetar. Memperhatikan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menarik napas dalam-dalam, rasa permusuhan di tubuhnya sedikit berkurang. Yuntian telah membunuh, dan dia memiliki semua informasi yang dapat dia pahami. Saatnya berangkat, Anda harus mencari tempat untuk memurnikan asal-usul naga. Fang Yu berjalan menuju Li Bingyan. Para turis di sekitarnya gelombang www.novelringan.com gelombang segera menghindar ke samping dan meninggalkan jalan raya. Fang Yu berjalan ke arah Li Bingyan. Tua, bos. Li Bingyan tampak pucat dan memandang Fang Yu dengan rasa takut. Ayo pergi. Fang Yu mencoba menekan permusuhan di hatinya dan berkata, petik 2 titik. Aku tidak bisa pergi sekarang, tidak ada perahu, kata Liu. Gendut di sampingnya. Oh, Fang Yu memandangi laut di depan, dan memang tidak ada kapal yang berlabuh. Saudara Fang Yu, kamu baik-baik saja. Yu Yuiwei mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, matanya penuh kekhawatiran. Fang Yu menoleh untuk melihat Yu Yuiwei, dan menemukan bahwa tidak ada bekas darah di wajah gadis ini. Jelas sekali, kekejamannya terhadap Yuntian meninggalkan banyak bayangan psikologis pada Yu Yuiwei. Fang Yu mengulurkan tangannya, mengusap kepala Yu Yuiwei, tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, jangan takut. Melihat senyum Fang Yu, hati Yu Yuiwei sedikit mereda. Tidak lama kemudian, perahu penyelamat yang dikirim oleh polisi tiba di dermaga, dan lebih dari 1000 wisatawan berangkat dalam beberapa gelombang. Fang Yu dan Yu Yuiwei berada di kelompok terakhir. Sambil menunggu perahu, Long Qianqian menopang Long Aozi yang terluka parah dan berjalan menuju tubuh Fang Yu. Terima kasih, Guru, atas bantuan Anda. Kebaikan Anda yang besar kepada keluarga panjang kami tak terlupakan. Long Aozi berkata dengan tulus, dan pada saat yang sama menepuk bahu Long Qianqian. Long Qianqian segera membungkuk pada Fang Yu. Mendongak, dia melihat Li Bingyan dan Fatiliu berdiri di belakang Fang Yu, ekspresi mereka sedikit malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pada akhirnya menyelamatkan nyawanya adalah teman dari dua orang yang dia benci dan tegur sebelumnya. Jangan berterima kasih padaku, aku tidak menembak untuk menyelamatkanmu.
Fang Yu berkata dengan ringan, bab 304, serap asal-usul naga. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Bagaimanapun, sang master akhirnya menyelamatkan nyawa banyak pejuang di keluarga panjang kita. Saya tidak tahu apakah sang master ingin duduk di keluarga panjang kita. Long Ouzi tersentak dan berkata, sebaiknya kau pergi untuk menyembuhkan lukamu dulu, kata Fang Yu, ada hal lain yang harus kulakukan, aku tidak punya waktu untuk pergi ke rumahmu. Bagus, jika Tuan bisa meluangkan waktu luang di masa depan, dia harus datang ke rumah Long kita untuk duduk. Kata Long Ouzi. Long Qianqian melirik Fang Yu, dan membantu Long Ouzi berbalik dan pergi. Fang Yu melihat punggung Long Ouzi dan sedikit menyipitkan matanya. Dia mengambil asal-muasal naga di dasar laut, yang mungkin merupakan kerugian besar bagi keluarga panjang. Hanya saja masyarakat keluarga panjang sepertinya belum menyadari kejadian ini. Fang Yu dan rombongannya menaiki kapal terakhir dan kembali ke daratan di Pulau Kowloon. Berapa hari lagi kamu ingin tinggal di Pulau Kowloon? Fang Yu bertanya pada Li Bingyan. Wajah Li Bingyan masih pucat, jelas dia belum sembuh. Lihat mereka, aku tidak peduli. Li Bingyan memandang Fatih Liu dan Yui Weiyu. Wajah kedua orang ini juga tidak cantik. Ngomong-ngomong, aku pernah melihat Dragon Breath Society. Kalian bertiga akan kembali sore ini. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana denganmu, bos? Li Bingyan bertanya. Aku punya hal lain untuk tinggal di sini selama beberapa hari, kata Fang Yu. Petik 2. Nah, jika kalian berdua tidak setuju, kalian bisa kembali sore ini. Kata Li Bingyan. Setelah mengalami kejadian pagi itu, Fatih Liu dan Yu Yuiwei juga kehilangan minat untuk terus bermain, dan mengangguk bersama. Saudara Fang Yu, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu selama tinggal di Pulau Jiulong, Yu Yuiwei mengingatkannya dengan suara rendah. Yah, aku akan melakukannya, kata Fang Yu. Setelah berpisah dari Li Bingyan dan rombongannya, Fang Yu berjalan menuju utara Pulau Kowloon sendirian. Di lautan paling utara Pulau Kowloon banyak terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Longjia. Fang Yu ingin menemukan sebuah pulau di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu, memurnikan, dan menyerap asal-usul naga. Segera, Fang Yu menemukan pulau yang cocok. Pulau kecil ini setidaknya berjarak sekitar 100 km dari permukaan tanah Pulau Kowloon. Luas pulau ini sangat kecil, hanya sekitar 1000 meter persegi. Fang Yu mendarat di pulau kecil ini dan mengeluarkan asal-usul naga dari tas penyimpanan. Melihat ke dalam sumbernya dengan penuh perhatian, dia bisa melihat sosok monster besar. Apakah ini benar-benar nafas naga? Mata Fang Yu sedikit terkejut. Sebelumnya, pengetahuan tentang naga hanya sebatas buku dan legenda kuno, namun kini Fang Yu benar-benar telah melihat siluet naga. Memang mirip dengan bentuk tubuh yang digambarkan di buku-buku kuno. Tapi yang membuat Fang Yu bertanya-tanya adalah, dari mana kekuatan asli ini berasal, dan kapan muncul? Mengapa ia diikat ke laut dalam dan diserap oleh keluarga seni bela diri? Mungkinkah nenek moyang keluarga panjang benar-benar membantai seekor naga? Tapi apa yang dipikirkan Fang Yu tidak masuk akal. Jika nenek moyang keluarga panjang adalah seorang pembunuh naga, maka sejarah keluarga panjang setidaknya sudah puluhan ribu tahun. Karena naga terakhir muncul di buku kuno mungkin 10.000 tahun yang lalu. Jika sejarah keluarga panjang benar-benar mempunyai sejarah yang panjang, maka status mereka saat ini akan terlalu rendah. Hanya terbatas pada keluarga seni bela diri pertama di Pulau Kowloon. Yang terkuat di keluarga hanyalah basis budidaya Wuzun. Dengan kata lain, mereka adalah keturunan dari pembunuh naga. Bukankah ini berantakan? Orang paling awal yang mendapatkan asal-usul ini mungkin bukanlah nenek moyang keluarga panjang. Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan setelah memikirkannya. Hal ini dapat dikonfirmasi. Selama dia mengunjungi rumah Long saat itu, dia akan mengetahuinya. Fang Yu mengambil asal-usul naga di tangannya, siap untuk mulai memurnikan. Dia tidak memiliki dasar hati, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan asal-usul naga. Metode apa yang harus digunakan untuk pemurnian? Sama seperti memurnikan pembuluh darah spiritual, atau gunakan teknik melahap roh. Ada banyak pilihan di benak Fang Yu, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan cara yang paling sederhana dan kasar.
Serap esensi di dalamnya langsung ke dalam tubuh dan saring dari meridian. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu tegas, dan dia segera mulai menyerap. Dia meletakkan tangan kiri dan kanannya di atas sumbernya, dan telapak tangannya dekat dengan kulit terluar sumbernya. Lalu, mulailah menyerap. Kekuatan sumber yang tidak terputus melewati telapak tangan Fang Yu dan memasuki meridian. Begitu memasuki meridian, kekuatan sumber ini menjadi ganas. Itu benar-benar di luar kendali, berlari dengan liar, membengkak meridian Fang Yu. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Fang Yu mengertakkan gigi dan terus menyerap. Sumber kekuatan yang besar masuk ke dalam meridian Fang Yu, dan perlahan-lahan mengalir ke depan di meridian Fang Yu. Itu mengamuk hebat hampir setiap saat, seolah ingin menerobos meridian Fang Yu dan melarikan diri. Nafas ini adalah nafas terkuat yang diserap Fang Yu selama ribuan tahun, dan bahkan lebih tak tertahankan daripada aura kekuatan tinggi di pembuluh darah roh. Alasan mengapa aura berkekuatan tinggi sulit diserap adalah karena kepadatannya yang tinggi, sehingga memerlukan proses pemurnian yang sangat lama. Tapi saat ini, kekuatan asli naga sepertinya memiliki kesadaran otonom dan ingin meninggalkan meridian. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Fang Yu, karena dampak dari nafas ini sungguh luar biasa. Jika bukan karena Fang Yu yang memadamkan tubuhnya 100 kali, dia mungkin akan mematahkan meridiannya dan mati. Untuk mengurangi rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Fang Yu mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatan penyerapan hingga ekstrim. Karena napas ini mengalir deras dari sisi ke sisi dan menolak mengalir melalui meridian, biarkan bagian belakang menyerap napas yang masuk ke meridian dan paksakan napas depan. Fang Yu meningkatkan kecepatan penyerapan hingga ekstrim. Hasilnya, kecepatan kekuatan asal yang mengalir di meridian memang meningkat pesat. Tapi rasa sakit yang dialami Fang Yu juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Fang Yu mendengus teredam, dan lapisan keringat muncul di dahinya. Di bawah penyerapan kecepatan ini, secara bertahap, cahaya keemasan yang bersinar di dalam asal naga di tangannya menjadi semakin suram. Jelas sekali, kekuatan asal Fang Yu akan segera habis. Di pihak Fang Yu, kekuatan asli yang pertama kali diserap ke dalam tubuhnya telah melewati meridian tubuhnya dan memasuki dantian Fang Yu. Rasa terbakar langsung muncul di area kemaluan. Saat kekuatan asal perlahan mengalir ke dalam dantian, sensasi terbakar menjadi semakin kuat. Ini menyebar perlahan, dari daerah kemaluan ke perut, lalu ke tubuh bagian atas dan bawah. Segera, Fang Yu merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Setiap inci kulit, setiap pembuluh darah, dan setiap sel terasa terbakar dan nyeri. Fang Yu akrab dengan perasaan ini. Sama seperti setiap tubuh yang melakukan pendinginan sebelumnya. Tapi kali ini, rasa sakitnya lebih kuat. Bahkan jiwa pun kesakitan. Apa? Fang Yu mengatupkan giginya, mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya membiru. Dia harus bertahan, hingga asal-muasal naga terserap seluruhnya ke dalam tubuh. Ledakan. Setelah beberapa saat gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu menarik napas yang sangat kuat. Dengan dia sebagai pusatnya, tanah di sekitarnya benar-benar runtuh. Dan lautan di sekitar pulau itu terciprat aliran air. Ledakan, gelombang udara yang mengerikan menyebar keluar. Apa? Fang Yu meraung di tenggorokannya, dan rasa sakitnya mencapai titik ekstrim. Tulang di bawah kulitnya tampak bergetar, semburan cahaya keemasan muncul. Pada saat yang sama, di wajah Fang Yu, garis-garis emas muncul satu demi satu, di seluruh pipi Fang Yu. Wow, raungan naga yang panjang dan kuat datang dari tubuh Fang Yu. Siluet berbentuk naga emas terbang keluar dari tubuh Fang Yu dan terbang mengelilingi tubuh Fang Yu. Fang Yu merasa meridian dan dantian di tubuhnya akan runtuh. Sedikit saja, jika ada nafas lain yang mengalir ke meridian atau dantian, Fang Yu tidak akan mampu mendukungnya. Namun sebelum mencapai batasnya, rasa sakitnya tiba-tiba hilang. Meridian dan dantian yang bengkak dikembalikan ke keadaan semula. Fang Yu membuka matanya. Bas! Semburan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari pupilnya. Ledakan, gelombang besar terjadi di laut depan. Fang Yu menghela nafas lega. Akhirnya datang. Kemudian, dia melihat naga emas terbang di sekelilingnya. Apa ini? Fang Yu terkejut. Pada saat ini, naga emas tiba-tiba berhenti berputar, terbang menuju tubuh Fang Yu, dan langsung tenggelam ke dalam tubuh Fang Yu. Setelah itu, Fang Yu merasakan dantiannya hangat. Melihat dirinya sendiri di dalam,
dia melihat naga emas, sekarang mengitari dantiannya. Ini, bab 305, ada naga di dalam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu memandangi naga emas kecil yang melayang di sebelah dantian, dengan keraguan di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Ada lebih banyak naga di tubuhnya. Fang Yu mengamati naga emas kecil itu dengan cermat dan menemukan bahwa kecepatan berputarnya sangat teratur. Setelah sekian lama, Fang Yu pulih dan mengabaikan naga emas itu. Dia berdiri dan menemukan bahwa seluruh pulau berantakan, dan sepertinya akan tenggelam ke dasar laut. Dan suasana hati Fang Yu saat ini tidak terlalu bahagia. Setelah menyerap asal-usul naga, dia menemukan bahwa ranah budidayanya belum dipromosikan ke 1 tingkat pun. Dia masih berada di lantai 9965 selama periode pemurnian. Tidak ada perkembangan, asal-usul naga ini yang membawanya, bukan aura. Ini menenangkan tubuh. Baru saja, Fang Yu melakukan penempaan tubuh ke 100 pertama. Dia berpikir bahwa 100 kali adalah batasnya, tetapi asal-muasal naga itu tiba-tiba membuatnya marah lagi. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat tinjunya, dan mencoba mengumpulkan energi aslinya. Ledakan, tinju kanan Fang Yu segera meledak dengan aura yang menakutkan. Kepolosan kemerahan yang asli kini berubah menjadi emas. Nafas suci dan agung terpancar. Kekuatan asal-usul naga telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhku. Mata Fang Yu sedikit basah, dan dia berkata dalam hatinya. Fang Yu tidak tahu apakah dia menjadi lebih kuat. Setelah memikirkannya, dia menghadap laut di depannya dengan sebuah pukulan. Ledakan, dengan ledakan keras, gelombang besar meledak di laut depan, dan terjadi fluktuasi besar di seluruh wilayah laut. Ketika Fang Yu kembali ke daratan di Pulau Kowloon, hari sudah malam. Dia sedang berjalan di jalan jajanan, siap membeli sesuatu untuk dimakan. Saat ini, dia menerima telepon. Itu dari Qin Yimo. Fang Yu, kudengar kamu berada di Pulau Jiulong sekarang. Qin Yimo bertanya, "Yah, aku akan pergi." Jawab Fang Yu. "Jangan pergi sekarang, aku akan ke Pulau 9 Naga sekarang," kata Qin Yimo. "Apa yang kamu lakukan di Pulau Kowloon?" Fang Yu bertanya. Sisi positifnya, saya sedang menghadiri pesta koktail, tapi nyatanya, saya sedang memimpin ular keluar dari gua. Qin Yimo berkata dengan nada agak rahasia. "Bawa ular itu keluar dari gua." "Ular jenis apa?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Terakhir kali aku pergi ke pulau keluarga Chen bersamamu, bukankah ada pembunuh yang membunuhku?" Qin Yimo menjadi dingin, dan berkata, "Setelah sekian lama melakukan anti-pengintaian, saya memiliki informasi, dan mereka berencana melakukannya lagi baru-baru ini. Jadi Anda datang ke Pulau Kowloon secara khusus, ingin memimpin mereka melakukan sesuatu terhadap Anda, dan kemudian melawan mereka." Kata Fang Yu. "Yah, rencananya hampir seperti ini," kata Qin Yimo. "Kamu sangat berani, jika pihak lain berhasil, hidupmu akan hilang," kata Fang Yu. "Mereka tidak akan berhasil. Kali ini, saya mendapat jaminan ganda," kata Qin Yimo. Pada jam 7.20 malam, Fang Yu melihat Qin Yimo di dermaga. Kali ini, di belakang Qin Yimo ada seorang pemuda tampan yang tingkat kultivasinya berada di level master. Melihat Fang Yu, Qin Yimo segera memperkenalkan, "Ini sepupuku, Qin Lang." Fang Yu melirik Qin Lang dan sedikit mengangguk, menyapa. "Tuan Fang, sepupu saya sering menyebut Anda, halo." Qin Lang menatap Fang Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya dan tersenyum. "Anak itu, Qin Wudao, akhirnya mengirimimu pengawal." Fang Yu memandang Qin Yimo dan berkata, "Qin Wudao, anak itu." Qin Yimo banyak mendengarkan kata-kata ini, dan tidak menanggapi. Tapi ketika Qin Lang di samping mendengar kata-kata ini, wajahnya sedikit berubah. Tapi dia tidak mengungkapkan ketidakpuasannya di permukaan, tetapi berkata, "Tuan Fang, Anda benar. Kakek mengirim saya ke Pulau Kowloon untuk melindungi keselamatan pribadi sepupu saya. Itu terjadi pada saat saya bebas." Mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. "Resepsi akan dimulai setengah jam lagi, ayo. Pergi," kata Qin Yimo. Setelah setengah jam, ketiganya tiba di Menara Lian Xiang yang terkenal di Pulau Kowloon. Pesta koktail malam ini akan diadakan di restoran kuno ini. "Siapa orang yang datang ke resepsi?" Fang Yu bertanya sebelum memasuki restoran.
Mereka semua adalah pengusaha kaya dari Pulau Kowloon. Kudengar keluarga pencak silat akan mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi. Aku tidak tahu siapa mereka, kata Qin Yimo. Apa tujuan resepsinya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Itu biasa pertemuan pertukaran antar pebisnis, ngobrol dan membual di koktail party. Tidak ada substansinya, koktail party semacam ini tidak ada artinya. Kata Qin Lang. Mereka bertiga masuk ke restoran bersama dan sampai ke lantai 3. Saat ini, banyak orang sudah berdiri di lobi lantai 3. Seperti yang dikatakan Qin Lang, mereka yang hadir semuanya adalah pengusaha mengkilap yang berbicara satu sama lain. Qin Lang, kamu harus memperhatikan situasi di sekitarnya. Qin Yimo menoleh dan memerintahkan. Jangan khawatir Kak, saya akan optimis. Jawab Qin Lang. Qin Yimo melihat ke arah Fang Yu lagi dan menemukan bahwa Fang Yu sudah mendekati meja prasmanan tidak jauh dari situ. Bajingan ini. Qin Yimo menggigit bibir merahnya, merasa tidak nyaman. Segera, banyak pengusaha menghampiri Qin Yimo dan berbicara dengannya. Qin Yimo berurusan dengan orang-orang ini, tetapi pikirannya sepenuhnya berada di tempat lain. Alasan mengapa dia datang ke resepsi tidak bergizi ini adalah untuk mencari tahu siapa yang ingin membunuhnya. Kini, dia harus fokus penuh dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Pembunuhnya bahkan mungkin bersembunyi di antara sekelompok orang di depannya. Hati-hati, ada beberapa kue kering di meja prasmanan tetapi tidak ada daging, yang mengecewakan Fang Yu. Dia mengambil sepotong kue mus secara acak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Long Qianqian yang baru saja kulihat pagi ini. Peristiwa seperti ini terjadi di keluarga pagi ini, dan langsung datang ke resepsi di malam hari. Hati ini cukup besar, namun, Fang Yu kebetulan memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada seseorang dari keluarga panjang, jadi dia berjalan. Apa yang terjadi di pulau pagi ini jelas belum menyebar. Pada saat ini, Long Qianqian, seperti Qin Yimo, dikelilingi oleh sekelompok pengusaha, dan bintang-bintang memegangi bulan. Dia dan Qin Yimo membagi seluruh aula menjadi dua bagian. Fang Yu berjalan tidak jauh di depan Long Qianqian dan memberi isyarat ke Long Qianqian. Long Qianqian memperhatikan Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, lalu dia mengabaikan orang lain di sampingnya dan melangkah maju. Tuan Fang, Anda, melihat Fang Yu, mata Long Qianqian masih terkejut. Apa yang terjadi pagi ini masih jelas. Pemuda di depannya tampak santai, tetapi ketika dia memulai, dia sangat kejam dan meninggalkan bayangan psikologis pada Long Qianqian. Pagi ini, setelah meninggalkan pulau, pengakuan Long Ao, jika Anda bertemu Fang Yu di masa depan, Anda harus memperlakukannya dengan sangat hormat, dan Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda, kata Fang Yu. Tuan Fang, tolong bicara. Long Qianqian sedikit membungkuk dan berkata dengan hormat. Melihat sikap rendah hati Long Qianqian, para pedagang di sekitarnya terkejut. Long Qianqian seperti seorang putri di Pulau Kowloon gelombang www.novelringan.com gelombang, mutiara yang bersinar. Siapa yang bisa membuatnya memperlakukannya dengan sangat hormat? Semua orang mengalihkan pandangan ke Fang Yu, mata mereka penuh keraguan dan keterkejutan. Berapa tahun sejarah keluarga panjangmu? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Long Qianqian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Dengan sedikit keraguan di matanya. Tidak tahu, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, aku perlu memikirkannya, sepertinya aku pernah melihatnya di silsilah. Long Qianqian mengerutkan kening, mengingat. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia berkata, saya ingat nama tertua dalam silsilah, itu 600 tahun yang lalu. Keluarga panjang kita seharusnya memiliki sejarah 600 tahun. 600 tahun, Fang Yu tahu bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Asal-usul naga bukan milik keluarga naga. Tuan Fang, bolehkah saya menanyakan ini kepada Anda? Long Qianqian memandang Fang Yu dan bertanya. Tidak ada, hanya rasa ingin tahu belaka, kata Fang Yu. Oh, Long Qianqian mengangguk. Saat ini, 3 orang lagi berjalan ke atas. Melihat ketiga orang ini, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. Ketiganya mengenakan seragam samurai dengan pedang panjang tersemat di pinggang. Siapa orang-orang ini? Minum dan memakai pedang panjang. Fang Yu bertanya. Mereka adalah perwakilan Kamar Dagang Jepang Timur di Pulau Kowloon, bukan orang China. Minum dengan pedang panjang sepertinya sudah menjadi budaya mereka. Jawab Long Qianqian.
Fang Yu sedikit mengernyit ketika dia melihat ketiga prajurit itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tatapan membunuh yang samar. Fang Yu segera menoleh dan melihat ke arah Qin Yimo. Kamu sangat berani, kamu berani berakting di depan banyak orang. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia berjalan ke depan, bab 306 Kamar Dagang Tonichi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Saat ini, Qin Yimo dikelilingi oleh sekelompok pengusaha. Para pengusaha ini bergegas menyambut Qin Yimo dan memperkenalkan diri karena takut diabaikan. Qin Yimo lelah berurusan dengan percakapan berbagai pengusaha, dan tidak menyadari bahaya yang mendekat. Pada saat ini, di antara kerumunan di sekitar Qin Yimo, ada seorang pria berwajah gelap dengan cahaya tajam di matanya. Dia berdiri tidak jauh di belakang Qin Yimo, tangan kanannya bergetar, dan jarum perak yang sangat tipis muncul di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia memegang jarum perak ini dan perlahan mendekati Qin Yimo. Qin Yimo sedang berbicara dengan 2 pengusaha kaya di depannya, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan punggungnya. Pria itu dengan cepat berjalan ke posisi kurang dari setengah meter dari Qin Yimo, seringai muncul dari sudut mulutnya. Dia mengangkat tangan yang memegang jarum perak, dan menusuk punggung Qin Yimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Bentak. Pada saat ini, sebuah tangan terulur dan meraih tangan pria itu. Wajah pria itu berubah, dan dia menoleh dan melihat seorang pria muda menatapnya sambil tersenyum. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani melakukannya, kata Qin Lang, matanya dingin. Pria itu berwajah jelek, dia ingin membuang tangan Qin Lang, tapi dia tidak bisa melakukannya. Tangan Qin Lang seperti penjepit besi, menggenggam tangannya dengan kuat. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, jangan terburu-buru. Qin Lang tersenyum. Saat berbicara, Qin Lang memutar tangan kanannya. Retakan, tangan pria itu langsung patah. Apa? Pria itu berteriak, memegangi pergelangan tangan kanannya, dan berlutut di tanah. Ledakan, Qin Lang mengangkat kakinya, menendang pipi pria itu, menjatuhkannya ke tanah, lalu menginjak dada pria itu. Hanya dalam beberapa detik, pria yang ingin merugikan Qin Yimo ini benar-benar ditundukkan oleh Qin Lang. Pergerakan yang disebabkan oleh Qin Lang menarik perhatian semua orang yang hadir. Banyak pengusaha yang terkejut dan buru-buru menghindar. Qin Yimo berbalik dan menatap pria berkulit gelap yang diinjak dadanya oleh Qin Yimo dan jatuh ke tanah sambil meratap, dengan wajah dingin. Dia mengira ketika dia datang ke Pulau Kowloon hari ini, pihak lain akan melakukannya. Tapi yang tidak dia duga adalah pihak lain begitu merajalela. Lakukan di depan banyak orang. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Qin Lang memandang Qin Yimo dan bertanya. Qin Yimo hanya memiliki arti embun beku di matanya yang indah. Oke, kata Qin Lang, menurunkan tubuhnya, mencoba menangkap pria yang tergeletak di tanah. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria yang tergeletak di tanah memiliki tatapan kejam di matanya. Wajah Qin Lang berubah dan dia menyadari sesuatu. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara berisik di belakangnya. Di 4 arah di lantai ini, 4 pria tiba-tiba muncul. Fisik mereka sangat cepat, dan mereka hanya punya satu tujuan, yaitu Qin Yimo. Mereka memegang belati tajam, dan dalam sekejap, mereka mendekati sisi Qin Yimo. Wajah Qin Yimo berubah drastis. Tak disangka, pembunuhnya bukan hanya satu. Masih ada 4 lagi. Mereka berempat mengenakan jas yang sangat mirip dengan pengusaha lain yang hadir. Mereka terintegrasi sempurna ke dalam resepsi. Tidak ada seorang pun yang menyadari ada sesuatu yang salah sebelumnya. Qin Lang berbalik, menghadap pembunuh yang paling dekat dengan Qin Yimo, memadatkan energi sejatinya di tinjunya, dan meledak. Ledakan, Qin Lang memukul dada si pembunuh dengan pukulan ini, meledakkannya. Namun pukulan ini tidak menyelesaikan masalah. Ada juga 3 pembunuh, 3 belati menusuk Qin Yimo, setiap pukulan mematikan. Reaksi Qin Lang cukup cepat, tapi dia hanya punya waktu untuk menyelesaikan salah satu pembunuhnya. Belati di tangan 3 pembunuh lainnya hendak menembus Qin Yimo. Saudari, Qin Lang melebarkan matanya dan berteriak. Pada saat kritis, pikiran Qin Yimo kosong, dan dia tetap di tempatnya tanpa tanggapan apapun. Wow, tapi saat ini, ada suara yang sedikit menusuk di udara. Menusuk, lampu perak menyala di udara, disertai beberapa jeritan. Darah berceceran di udara, dan dalam beberapa detik,
tiga pembunuh tersisa yang bergegas menuju Qin Yimo semuanya jatuh ke tanah dan mati di tempat. Selusin bekas pedang muncul di tubuh mereka, dan aliran darah terus berlanjut. Para pengusaha di sekitarnya berseru lagi, dan mereka hendak mundur ke tembok. Samurai dari kamar dagang Tohoku yang menangani ketiga pembunuh itu dengan tenang mengeluarkan kain dari pinggangnya, dengan lembut menyeka noda darah pada bilahnya, dan kemudian memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Ketiganya, sepertinya adalah perwakilan dari kamar dagang Tonichi. Membuatku takut setengah mati. Pedang mereka sangat cepat, aku hanya melihat bayangannya. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba membunuh seseorang? Setelah hening beberapa saat, terdengar suara diskusi di seluruh aula. Wanita cantik, kamu baik-baik saja. Salah satu pria parubaya berkumis. Qin Yimo kembali sadar, wajahnya sedikit pucat, dan berkata, saya baik-baik saja, terima kasih. Tuan, telah membantu saya. Saudari, Qin Lang melangkah maju dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya lalai. Melihat mayat tiga pembunuh di tanah, Qin Lang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena bantuan ketiga prajurit itu, Qin Yimo pasti sudah terbunuh. Qin Yimo dengan cepat pulih. Saat ini, ada 5 pembunuh tergeletak di tanah. 3 di antaranya tewas, dan 2 sisanya, 1 terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan yang lainnya masih terjaga, namun matanya dipenuhi keputusasaan setelah melihat rekannya gagal. Bawa pergi pembunuh yang masih hidup itu dan tanyakan, kata Qin Yimo kepada Qin Lang. Qin Lang mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Seluruh aula dipenuhi dengan bau darah yang samar, dan banyak pengusaha yang hadir memiliki ketakutan di matanya. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa mengadakan pesta koktail di siang hari bolong akan mampu mendatangkan begitu banyak pembunuh. Dan beberapa dari mereka telah berbicara dengan para pembunuh ini. Qin Yimo berdiri di tanah, alisnya mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat sekeliling dan menemukan Fang Yu di depan meja prasmanan di belakang. Saat ini, Fang Yu sedang memegang piring di tangannya, dan di piring itu ada sandwich. Sambil makan sandwich, dia dengan santai mengobrol dengan Long Qianqian di sampingnya. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Yimo tertutup es. Situasinya sangat kritis sekarang sehingga Fang Yu benar-benar berdiri sambil makan sandwich daging sapi. Tidak dapat diterima. Kapan pertemuan nafas naga keluarga nagamu dimulai? Fang Yu memandang Long Qianqian dan bertanya. Saat ini, perhatian Long Qianqian sepenuhnya tertuju pada Qin Yimo dan mayat para pembunuh di tanah. Pembunuhan di siang hari bolong tampak sangat menakutkan bagi siapapun. Namun, Fang Yu sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi saat ini, malah dia bertanya pada Long Qianqian tentang nafas naga. Masyarakat nafas naga, saya tidak begitu jelas. Saya mendengar ayah saya mengatakan bahwa itu adalah tradisi yang diturunkan dari generasi nenek moyang. Tapi saya tidak tahu nenek moyang mana yang dia maksud secara spesifik. Jawab Long Qianqian. Oh, Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Qin Yimo melangkah maju. Nona Qin. Long Qianqian sepertinya mengenal Qin Yimo dan langsung menyapa. Qin Yimo juga mengenal Long Qianqian, mengangguk, dan menjawab, Nona Long, sudah lama sekali. Nona Qin, target para pembunuh itu. Ya, Qin Yimo mengangguk ringan, tidak banyak bicara, tapi menatap Fang Yu. Mata Qin Yimo dipenuhi ketidakpuasan dan keraguan. Dalam situasi barusan, aku jelas tidak perlu mengambil tindakan, bukankah kamu masih hidup? Kata Fang Yu. Qin Yimo menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya hanya ingin bertanya, apakah ada pembunuh lain di tempat kejadian? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya sudah hilang, tapi sulit untuk mengatakannya. Sambil berbicara, Fang Yu melirik ketiga prajurit yang berdiri tidak jauh dari situ. Karena pembunuhan itu, suasana menjadi kacau. Beberapa menit kemudian, penyelenggara koktail party mengirimkan perwakilannya untuk mengumumkan pembatalan koktail party tersebut, sehingga masalah yang mendesak harus diselesaikan terlebih dahulu. Qin Yimo meminta Qin Lang untuk mengambil satu-satunya pembunuh yang masih sadar, dan ingin membawa kembali pembunuh tersebut untuk diinterogasi. Setelah itu, Qin Yimo hendak meninggalkan Lian Xianglou. Setelah berjalan keluar dari gerbang Lian Xiangmen, pria berkumis dan 2 prajurit lainnya segera mengikuti gelombang www.novelringan.com gelombang Nona Qin, harap tetap di sini.
kata Humen yang berkarakter 8. Qin Yimo berhenti dan berbalik. Nama saya Ichiro Muto, dan saya wakil ketua kamar dagang Tonichi. Humen yang berkarakter 8 memperkenalkan dirinya. Halo, Tuan Muto, apakah ada yang salah denganmu? Qin Yimo bertanya dengan sopan. Saya ingin mengundang Nona Qin untuk duduk di kamar dagang kami. Akankah Nona Qin punya waktu? Tanya Ichiro Muto. Qin Yimo sedikit malu. Baru saja melarikan diri dari kematian dan lolos dari pembunuhan. Qin Yimo tidak tahu apakah pihak lain memiliki pemain lain. Pada saat yang sama, Qin Yimo ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari satu-satunya pembunuh yang sadar. Situasinya cukup rumit, dan Qin Yimo tidak berpikir untuk berkeliaran saat ini. Tapi Ichiro Muto menyelamatkan nyawanya, jadi mungkin tidak baik untuk menolak, sederhana saja. Nona Qin, saya memahami kekhawatiran Anda. Yakinlah, kamar dagang kami benar-benar aman. Selain itu, jika Anda ingin menginterogasi pembunuh ini, kami juga dapat memberi Anda tempat yang bagus. Muto Ichiro tersenyum. Qin Yimo sedikit mengernyit, menoleh, dan melirik ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangguk. Baiklah, kalau begitu masalahnya Tuan Muto, kata Qin Yimo. Setelah itu, Qin Yimo dan rombongan masuk ke dalam mobil dan menuju ke markas besar Kamar Dagang Jepang Timur. Markas besar Kamar Dagang Jepang Timur terletak di kawasan tengah Pulau Kowloon dan merupakan bangunan 3 lantai. Di setiap gerbang markas, ada prajurit dengan pedang di pinggang yang menjaga gerbang. Hal ini membuat suasana seluruh kamar dagang terlihat sangat serius, dan bahkan sedikit aura mematikan pun bisa terasa samar-samar. Tampaknya kamar dagang Jepang Timur ini tidak sederhana. Bab 307 Fang Yu menggunakan pedang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Semakin dia masuk ke dalam, semakin dia merasa salah. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Yimo, tetapi menemukan bahwa wajah Qin Yimo tenang, tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya. Dia tahu bahwa sepupunya sangat bijaksana dan sangat mustahil untuk tidak menemukan keanehan kamar dagang ini. Tapi ketenangan Qin Yimo menunjukkan bahwa dia memiliki pemikiran atau tindakan pencegahan di dalam hatinya, dan tidak perlu panik. Berpikir seperti ini, ekspresi Qin Lang mereda. Ichiro Muto mencetak Qin Yimo dan rombongannya berjalan ke ruang tamu dan berhenti di meja teh. Nona Qin, dan 2 pria, silakan duduk, kata Muto Ichiro. Qin Yimo dan ketiganya duduk bersama. Seorang wanita dengan kimono masuk ke kamar dan berlutut di depan meja teh untuk membuat teh. Nona Qin, saya sangat mengagumi keberanian Anda. Dalam situasi berbahaya seperti ini, Anda bisa tetap tenang dan acuh tak acuh. Sungguh menakjubkan, kata Ichiro Muto sambil menatap Qin Yimo. Bukan apa-apa, aku hanya bereaksi lebih lambat. Qin Yimo tersenyum. Nona Qin tidak perlu merendahkan diri. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu nama kedua pria ini. Ichiro Muto memandang Fang Yu dan Qin Lang. Ini sepupuku, Qin Lang. Ini, temanku, Fang Yu, kata Qin Yimo. Halo, Muto Ichiro menyapa Qin Lang dan Fang Yu lagi. Qin Lang menjawab dengan senyuman, sementara Fang Yu linglung dan melihat sekeliling. Muto Ichiro menatap Fang Yu dengan cepat, warna aneh muncul di matanya. Tuan Muto, Anda mengundang saya ke kamar dagang, apakah ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Qin Yimo bertanya. Ya, Muto Ichiro berkata sambil tersenyum, dan berkata, saya tahu bahwa keluarga di belakang Nona Qin, keluarga Qin, adalah keluarga besar di garis depan Tiongkok. Oleh karena itu, kami, Kamar Dagang Jepang Timur, ingin carilah peluang kerja sama dengan keluarga Qin. Kerja sama, Qin Yimo sedikit mengernyit. Ya, Nona Qin, kerja sama. Kamar Dagang Jepang Timur kami telah berada di Tiongkok selama 5 tahun, dan saat ini kami memiliki cabang di berbagai wilayah di Tiongkok. Misalnya, tempat ini sekarang menjadi cabang Kamar Dagang Jepang Timur kami di Pulau Kowloon. Cabang kementerian ini sudah lama tidak berdiri, kurang dari setengah tahun. Kata Muto Ichiro, kerja sama seperti apa yang Anda maksud dengan kerja sama? Tanya Qin Yimo. Dalam semua aspek, Nona Qin, saya berbicara tentang kerjasama dalam semua aspek. Setelah 5 tahun pengembangan, Kamar Dagang Musim Dingin kami secara bertahap membangun pijakan di komunitas bisnis Tiongkok. Namun ini belum cukup, kami masih ingin melakukannya terus berkembang, jadi kami harus mencari mitra yang kuat.
Dan keluarga Qin yang Anda wakili, Nona Qin, adalah mitra utama kami, kata Ichiro Muto. Sambil berbicara, wanita berkimono sudah membuat teh dan meletakkan secangkir teh di meja semua orang. Saya tahu bahwa Nona Qin saat ini mewakili keluarga Qin di perusahaan komersial di Jiangnan, Huaibei, dan daerah lainnya. Dan Kamar Dagang Jepang Timur kami, kebetulan memiliki ide ini, lanjut Muto Ichiro. Tapi saat ini, alis Qin Yimo sudah mengerut. Dalam kata-kata Muto Ichiro, dia mendengar sebuah makna. Artinya, Kamar Dagang Jepang Timur ingin mengikuti jejak keluarga Qin dan menjangkau komunitas bisnis di berbagai wilayah di Tiongkok. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Untuk bekerja sama denganmu, aku butuh alasan. Qin Yimo bertanya. Hehe, kata-kata Nona Qin benar-benar tepat sasaran. Kamar Dagang Tonichi kami dan keluarga Qin Anda secara alami tulus. Kami dapat memberikan banyak hal, termasuk kenyamanan kegiatan bisnis Qin di Jepang Timur, dan semua sumber daya kami dapat dibagikan dengan keluarga Qin, kata Muto Ichiro. Qin Yimo menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, hal-hal ini terlalu sia-sia. Keluarga Qin kami tidak membutuhkannya. Itu belum tentu. Muto Ichiro berkata, matanya berkedip, Kamar Dagang Tonichi kami melibatkan lebih dari sekedar bisnis. Misalnya, siapa dalang di balik pembunuh yang ditemui Nona Qin malam ini, di mana mereka akan melakukannya lain kali, dan berapa banyak pembunuh. Kami dapat membantu Nona Qin menjawab pertanyaan serupa. Bahkan, kami dapat membantu Nona Qin memecahkan masalah secara permanen. Ichiro Muto menyesap tehnya dan berkata. Qin Yimo dan Qin Lang mengubah ekspresi mereka saat mendengar kata-kata Muto Ichiro. Qin Yimo dibunuh, dan kejadian ini menarik perhatian keluarga Qin. Investigasi terhadap utusan utama di belakang layar bahkan menjadi prioritas utama keluarga Qin. Namun sayangnya, pihak lain bersembunyi terlalu dalam, sehingga keluarga Qin menggunakan semua jaringan intelijen dan sejumlah besar hubungan, dan tidak dapat mengetahuinya. Mereka hanya dapat mengandalkan metode anti-pengintaian untuk mendapatkan informasi. Qin Yimo muncul di Lianxianglou lebih lambat dari hari ini. Itu karena dia tahu pihak lain akan melakukan sesuatu baru-baru ini. Dia sengaja menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk mengeluarkan si pembunuh. Namun ternyata hampir rusak. Seluruh keluarga Qin ingin mengetahui identitas master di balik layar, dan sekarang kata-kata Muto Ichiro benar-benar menyentuh hati sanubari Qin Yimo dan Qin Lang. Apakah kamu tahu identitas dalang di balik para pembunuh malam ini? Qin Yimo memandang Ichiro Muto dan bertanya. Ya, Muto Ichiro mengangguk. Berkata, bisnis utama kami di Kamar Dagang Tonichi bukanlah dalam kategori bisnis, tetapi bisnis intelijen. Kami memiliki banyak informasi di tangan kami. Banyak orang di dunia seperti Anda, dengan status terhormat, bekerja sama dengan Kamar Dagang Jepang Timur sebagai imbalan atas informasi yang mereka inginkan. Misalnya, keluarga panjang di Pulau Kowloon memiliki hubungan kerjasama dengan Kamar Dagang Jepang Timur. Qin Yimo menatap Ichiro Muto, ekspresi matanya yang indah berubah. Qin Lang di samping juga memandang Muto Ichiro dengan ekspresi terkejut. Muto Ichiro tersenyum percaya diri. Dia tahu kata-katanya berhasil. Jika Anda memiliki begitu banyak informasi, Anda akan mengatakan satu atau dua hal untuk diungkapkan dan didengarkan. Siapa yang tidak akan menyombongkan diri? Fang Yu, yang belum berbicara saat ini, berkata. Ichiro Muto memandang Fang Yu dan berkata, informasi apapun ada nilainya, dan saya tidak bisa mengungkapkannya sesuka hati. Maka kerjasama ini tidak dapat didiskusikan, karena Anda tidak dapat memverifikasi kemampuan intelijen Anda, kata Fang Yu. Wajah Muto Ichiro sedikit berubah, dan dia sedikit menyipitkan mata, menatap Fang Yu. Sangat mudah untuk membuktikannya. Kami akan muncul di resepsi lebih lambat dari hari ini, dan menyelamatkan Nona Qin. Ini bukan kebetulan, kata Muto Ichiro dengan mata basah kuyup. Apa maksudmu? Wajah Qin Yimo sedikit berubah. Ya, kami tahu sebelumnya bahwa para pembunuh ini akan bertindak melawan Nona Qin di Lianxianglou malam ini. Faktanya, sejak para pembunuh ini datang ke Pulau Kowloon, keberadaan mereka berada di bawah kendali kami. Dengan setiap gerakan mereka, kami dapat memprediksi selanjutnya rencana. Saya katakan sebelumnya bahwa banyak tamu terhormat seperti Nona Qin bekerja sama dengan Kamar Dagang Tonichi kita. Untuk apa mereka? Bukan karena mereka ingin mendapatkan sumber daya yang besar dari Kamar Dagang Tonichi kita, tetapi mereka ingin melindungi keamanan pribadinya sendiri.
Anda dapat memahami bahwa Kamar Dagang Tonichi kami adalah organisasi pengawal terbaik di dunia. Kami dapat menghilangkan semua bahaya yang diketahui dan tidak diketahui untuk Anda. Selama Kamar Dagang Tonichi kami ada, keselamatan pribadi Anda pasti tidak akan ada di sana. Pertanyaan, kata Muto Ichiro sambil tersenyum. Qin Yimo dan Qin Lang saling memandang, sedikit terkejut di mata mereka. Tapi di waktu yang sama, Qin Yimo juga memiliki keraguan di matanya. Kamu sudah banyak bicara, tapi itu masih kata-kata kosong, dan tidak ada yang berguna. Fang Yu di samping berbicara lagi. Ichiro Muto menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, nadanya berubah dingin, dan berkata, Tuan Fang, saya sudah mengatakan bahwa informasi apapun ada nilainya. Saya tidak dapat mengungkapkan banyak sampai Nona Qin setuju untuk bekerja sama dengan timur kita Kamar Dagang Jepang. Kamu tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak, katakan saja padaku jika ada pembunuh di Pulau Jiulong, bersiap untuk pembunuhan Qin Yimo berikutnya. Fang Yu memandang Muto Ichiro dan bertanya. Muto Ichiro sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menjawab, ya. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa masih ada pembunuh di Pulau Kowloon. Dan mereka akan segera melakukan pembunuhan berikutnya terhadap Nona Qin. Fang Yu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Muto Ichiro ini benar-benar memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh, bukan? Ichiro Muto-kan, berapa banyak orang yang telah kamu bodohi dengan cara ini? Fang Yu bertanya. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, wajah Ichiro Muto muram, dan dia menjawab, Tuan Fang, maafkan saya karena tidak mengerti maksud Anda. Maksudku, para pembunuh yang muncul di resepsi malam ini, termasuk mereka yang mungkin muncul di masa depan, semuanya diatur olehmu. Fang Yu tersenyum. Kepanikan muncul di mata Muto Ichiro, tetapi wajahnya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Fang, menurut Anda apakah saya perlu melakukan ini? Kamar Dagang Tonichi kita. Petik 2. Tentu saja perlu. Apa yang Anda lakukan sekarang adalah bisnis terbaik dengan investasi rendah dan keuntungan tinggi. Lakukan saja sesuatu yang mirip dengan organisasi pembunuh, lalu bodohi pihak-pihak yang ditakuti oleh si pembunuh. Anda bisa mendapatkan keuntungan beberapa kali lebih tinggi daripada organisasi pembunuh, terlalu banyak. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ekspresi Muto Ichiro berubah. Saat ini, baik Qin Yimo dan Qin Lang memahami arti kata-kata Fang Yu. Memang banyak sekali celah dalam perkataan Muto Ichiro www.lightnovelpdf.com pernyataan Fang Yu ada benarnya. Ledakan, Ichiro Muto tiba-tiba menamparkan meja, berdiri, memelototi Fang Yu, dan berkata, saya dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda, dan saya telah mengatakan banyak rahasia tentang Kamar Dagang. Anda sekarang membalas dan memfitnah saya karena menyewa seorang pembunuh. Kalian orang China, sungguh tak tahu malu. Ayo, Ichiro Muto menjadi marah karena malu. Ketika dia memberi perintah, beberapa prajurit dengan pedang panjang bergegas masuk ke pintu, segera mengelilingi Fang Yu dan yang lainnya. Kamu memaksaku untuk bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Kata Muto Ichiro, bagaimana saya bisa menjadi pembohong sukses yang begitu tidak nyaman? Fang Yu menggelengkan kepalanya, dengan sarkasme di wajahnya, dan melanjutkan, selain itu, ada lubang besar dalam kata-katamu. Anda mengatakan bahwa Kamar Dagang Jepang Timur Anda adalah badan intelijen yang memiliki intelijen yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda bahkan tidak tahu siapa saya. Sepertinya akhir-akhir ini aku tidak bersikap terlalu rendah hati, kan? Kenapa kalian tidak mengenaliku? Fang Yu tersenyum. Kata-katamu terlalu berlebihan, kata Muto Ichiro dengan wajah dingin. Sambil berbicara, seorang prajurit yang berdiri di belakang Fang Yu segera menghunus pedang panjang dan menebaskannya ke kepala Fang Yu. Fang Yu berbalik, mengulurkan tangannya, dengan mudah mengambil pedang panjang dari tangan prajurit itu, dan menendangnya pada saat yang bersamaan. Ledakan, samurai itu terjatuh. Saat ini, pedang panjangnya telah jatuh ke tangan Fang Yu. Aku sudah lama tidak menggunakan pedang. Aku baru berlatih malam ini. Fang Yu tersenyum dingin, menatap Muto Ichiro dan yang lainnya di depannya. Cahaya kemasan samar-samar muncul di pupilnya. Bab 308 Ketua Kimurama. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Ichiro Muto memandang Qin Yimo, dan berkata dengan wajah muram, Nona Qin, apakah Anda benar-benar ingin membiarkan bawahan Anda melakukannya?
Anda seperti melawan kamar Jepang Timur kami. Perdagangan, wajah sempurna Qin Yimo tertutup es. Dia menatap Muto Ichiro dengan dingin, dan berkata, Fang Yu bukan bawahanku. Selain itu, bawahanmu yang melakukannya terlebih dahulu. Wajah Muto Ichiro sangat muram, lalu dia tiba-tiba tertawa. Oke, karena Nona Qin tidak mau memberi kami wajah kamar dagang Jepang Timur, jangan salahkan kamar dagang Jepang Timur kami karena menahan Anda hari ini. Ichiro Muto memandang samurai di sekitarnya dan berteriak dengan marah dalam bahasa nasional mereka. 5 prajurit bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu memegang pedang panjang di tangannya, dan bilahnya bergetar pelan, mengeluarkan suara mendengung kecil. Kelima prajurit itu memegang gagang pedang mereka di kedua tangan dan menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak bergerak, memegang pedang di satu tangan dan menyapu ke depan. Memanggil, bilahnya menebas di udara, menimbulkan suara menusuk yang tajam. Aura pedang seperti bulan sabit muncul, mengenai 2 prajurit di sebelah kiri. Menghadapi aura pedang ini, ekspresi kedua prajurit itu berubah dan mereka mengangkat pedang mereka, mencoba memblokir serangan dengan pedang mereka. Retakan, tapi tak satu pun dari mereka menyangka saat aura pedang menyentuh bilahnya akan terbelah menjadi 2 seketika. Setelah bilahnya patah, energi pedang tidak menghilang, tetapi terus memotong ke depan. Menusuk, kedua prajurit itu berteriak, dan ada bekas darah yang sangat dalam di dada mereka, yang terbang keluar, memercikkan darah. 3 prajurit lainnya bergegas ke sisi Fang Yu saat ini dan menebas Fang Yu dengan pedang mereka. Fang Yu berbalik dan mengangkat bilah tangan kanannya. Cahaya dingin menyala, dan Fang Yu memotong tangan kanan salah satu prajurit yang memegang pedang. Samurai itu hanya bereaksi setelah 1 atau 2 detik, melolong sedih, dan mundur lagi dan lagi sambil memegangi tangan kanannya yang berdarah. 2 prajurit lainnya memanfaatkan kesempatan ini dan menghabiskan kekuatan mereka, memegang pedang dan menebas ke arah Fang Yu. Kedua bilah yang sangat tajam itu telah mencapai posisi tidak lebih dari beberapa sentimeter dari Fang Yu. Posisi pemotongan kedua pedang sama-sama merupakan bagian yang fatal. Yang satu disayat di bagian atas kepala, dan yang lainnya disayat di leher. Mustahil bagi manusia normal untuk lolos dari 2 pukulan ini. Namun pada saat ini, waktu seolah berhenti. Saat kedua pedang samurai hendak menebas tubuh Fang Yu, mereka hanya melihat kilatan cahaya perak di depan mereka. Semburan energi pedang yang dahsyat menghantam langit. Retakan, pedang di tangan kedua samurai itu patah pada saat bersamaan. Di saat yang sama, keduanya gemetar hebat, berdiri diam, tidak bergerak. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap Fang Yu di depan mereka, hanya dengan rasa takut di mata mereka, tetapi tidak ada suara. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Fang Yu tanpa ekspresi, meraih pedang panjang di tangannya dan mengamati bilahnya. Meskipun pedang ini telah membunuh beberapa orang, bahkan tidak ada bekas darah pada bilahnya. Muto Ichiro memandangi 2 samurai yang kehilangan gerakan di depan Fang Yu, ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Teriakan seperti itu sepertinya membangunkan sesuatu. Garis darah yang sangat tipis tiba-tiba muncul di leher kedua samurai itu. Rintik, kepala keduanya perlahan miring ke samping, lalu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Duri, tubuh kedua prajurit itu masih berdiri di tempatnya, darah muncrat dari leher yang patah. Apa, melihat adegan ini, Qin Yimo tidak bisa menahan diri lagi, berteriak, "Jangan melihat terlalu jauh, jangan berani melihat lagi." Keberaniannya jauh lebih besar dari orang kebanyakan, tapi dia masih belum bisa menerima orang yang dipenggal. Qin Lang di samping juga pucat, menatap Fang Yu dengan mata kaget. Semburan energi sejati meletus dari Fang Yu, dan 2 mayat yang kehilangan akalnya meledak. Dalam sekejap, 6 mayat tergeletak di lantai ruang tamu. Kematian ke-6 mayat ini sangat mengenaskan, dengan cipratan darah. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat, yang membuat mual. Muto Ichiro memandang Fang Yu di depannya, wajahnya tidak berdarah, dan hanya ada ekspresi luar biasa di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang rendah hati akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Meskipun 6 samurai di bawahnya tidak terlalu kuat, mereka juga elit, dan termasuk dalam samurai peringkat menengah dalam hierarki kamar dagang Jepang Timur. 6 prajurit perantara terbunuh dengan mudah. Masih dengan cara yang kejam. Kamu. Muto Ichiro membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu, tidak bisa berkata-kata.
Dia tahu betul bahwa dia meremehkan kekuatan Fang Yu. Bagi Fang Yu, prajurit perantara bukanlah ancaman sama sekali. Disarankan untuk membiarkan samuraimu berlatih lebih banyak ilmu pedang. Wajah Mutoichiro sangat jelek, wajahnya berubah, dan dia memikirkan tindakan balasan. Rintik, saat ini, pintu dibuka. Seorang pria parubaya tampan berwajah telanjang berseragam samurai putih masuk melalui pintu. Dia melirik ke arah Mutoichiro, lalu ke mayat di dalam ruangan, sedikit mengernyit. Presiden, Mutoichiro memandang pria itu dengan gembira. Ini adalah Presiden Kamar Dagang Jepang Timur Cabang Pulau Kowloon, Kimura. Kekuatan Kimura yang sebenarnya, dalam hierarki samurai Kamar Dagang Jepang Timur, gelarnya telah mencapai level samurai elit. Setara dengan Dewa Seni Bela Diri Tiongkok. Kimura benar-benar menghabiskan 2 hari terakhir berurusan dengan urusan di luar dan tidak kembali. Sekarang dia tiba-tiba muncul, Mutoichiro. Sangat terkejut. Dengan Kimura di sini, menyelesaikan Fang Yu bukanlah masalah. Ketua Kimura, Ichiro Muto bergegas maju, mencoba menjelaskan situasinya kepada Kimura. Bentak. Namun saat ini, Kimura benar-benar berbalik dan menamparkan wajah Mutoichiro. Tepuk tangan meriah bergema di seluruh ruang resepsi. Tamparan ini begitu kuat hingga hampir menjatuhkan Mutoichiro ke tanah. Ichiro Muto berteriak sambil menutupi wajah kirinya, menatap Makoto Kimura dengan mata ngeri dan bingung. Brengsek, apa yang kamu lakukan tanpa pesananku? Dibandingkan dengan Ichiro Muto, Kimura benar-benar berbicara bahasa Mandarin lebih baik, tanpa aksen apapun. Mutoichiro gemetar melihat Kimura yang penuh amarah. Kimura memelototi Mutoichiro, wajahnya penuh kedinginan. Identitas Nona Qin sangat terhormat. Jika dia melewatkan sesuatu, kamu akan memiliki 10 nyawa, tidak cukup untuk membunuh. Kimura berteriak dengan marah. Mutoichiro menutupi wajahnya, mulutnya meneteskan darah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kimura benar-benar menatap Ichiro Muto, lalu beberapa detik kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke Qin Yimo yang berada di samping. Nona Qin, Anda takut dengan ketidakmampuan bawahan untuk mendisiplinkannya. Nanti, Ichiro Muto akan dihukum berat, dan Nona Qin maafkan saya. Kimura membungkuk dalam-dalam pada Qin Yimo gelombang www.novelhal.com gelombang kata. Qin Yimo memandang Kimura Jin, matanya yang indah sedikit menyipit, dengan keraguan tersembunyi di matanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, tetapi Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Kimura yang membungkuk sambil mencibir. Qin Yimo berpikir sejenak, dan berkata dengan dingin, Presiden Kimura, saya butuh penjelasan. Kimura berdiri, memandang Qin Yimo, dan berkata, Nona Qin, percaya atau tidak. Tapi sayangnya, karena kebetulan saya sedang sibuk dalam 2 hari ke depan, saya menyerahkan tugas bernegosiasi dengan Nona Qin kepada Wakil Ketua Ichiro Muto, tapi saya tidak menyangka Ichiro Muto akan menangani masalah ini seperti ini. Seperti yang dikatakan Kimura, dia menatap Mutoichiro. Mata Qin Yimo berbinar dan berkata, Anda Kamar Dagang Jepang Timur ingin bekerja sama dengan saya, apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Tentang ini, saya yakin Ichiro Muto seharusnya memberi tahu Anda. Nilai terbesar dari Kamar Dagang Tonichi kami adalah dapat memberikan semua informasi yang Anda inginkan, kata Kimura. Wajah Qin Yimo menjadi dingin dan berkata, maksudmu, apa yang dikatakan Mutoichiro sebelumnya itu benar. Dalam hal ini, menurutku dia tidak perlu berbohong padamu. Jawab Kimura Zen. Qin Yimo memandang Kimura Jin, matanya yang indah semakin dingin. Nona Qin, harap percaya bahwa memang ada orang di Pulau Kowloon yang akan menentang Anda. Kimura Jin mengangkat matanya dan menatap Qin Yimo tanpa menghindar. Matanya tenang dan setenang air. Oke, kulit sapi satu orang terkoyak, dan orang lain terus tertiup, tidak bisakah kamu mengubah jalan baru? Fang Yu berkata dengan malas saat ini, bab 309 bentrokan pedang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Saat berbicara, Fang Yu langsung mengangkat pedang panjang di tangannya, dan ujung pedang panjang itu menunjuk langsung ke Kimura. Ekspresi Kimura tetap tidak berubah, dan dia memandang Fang Yu dan berkata, kamu tidak harus percaya apa yang aku katakan, tapi tidak perlu melakukannya. Memang benar kita yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, jadi meskipun kamu membunuh begitu banyak samurai di bawah anak buahku, aku tidak perlu mengejarnya. Tapi sekarang kamu mengacungkan pedangmu ke arahku lagi.
Nada suara Kimura tiba-tiba berubah dingin, dan berkata, kami orang Dongri. Paling tabu untuk dihadapkan dengan ujung pedang. Ini adalah sikap yang sangat tidak sopan. Karena itu, aku menggunakan pedangku untuk menghadapimu, kata Fang Yu. Kimura benar-benar mendengus, dan momentum dahsyat meledak di tubuhnya. Dia menatap Fang Yu, matanya berkedip-kedip seperti ular berbisa. Pedang panjang disematkan di pinggangnya, dan sarungnya terbuat dari perunggu. Bas! Dia mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang dan menghunus pedang panjang. Bila pedang keluar dari sarungnya, mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Pedang panjang ini berbeda, bilahnya bukan perak biasa, melainkan hitam. Tentunya bahan untuk membuat pedang panjang ini bukanlah bahan biasa. Pedangku disebut kamikaze, dan sudah 3 tahun tidak lepas dari sarungnya. Kimura Zen berkata dengan suara yang dalam, melihat pedang panjang di tangannya. Dia perlahan meletakkan pedangnya dan mengarahkannya ke Fang Yu. Kamikaze akan merenggut nyawa musuh jika ia meninggalkan sarungnya. Fang Yu melihat pedang angin berdarah ini, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, pedang ini seharusnya terbuat dari batu hitam yang dalam, kan? Mata Kimura bergerak sedikit. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa melihat materi untuk casting Shen Feng secara sekilas. Jepang Timur adalah negara yang kekurangan material. Batu hitam-hitam adalah bahan yang paling keras di Jepang Timur. Karena sumber daya yang langka, harga batu hitam menjadi sangat mahal. Kamikaze di tangan Masayuki Kimura seluruhnya terbuat dari batu hitam yang dalam, yang menghabiskan hampir 1 ton batu hitam yang dalam dan bernilai lebih dari 100 juta yuan. Ichiro Muto melihat kamikaze di tangan Masayuki Kimura, matanya penuh rasa iri dan kegembiraan. Kamikaze ini adalah hadiah dari Presiden Kamar Dagang Tonichi kepada Kimura Jin. Ia menempati peringkat 10 besar dalam daftar senjata sihir domestik Tonichi dan merupakan senjata para dewa yang sebenarnya. Dikatakan bahwa pemotongan baja pedang kamikaze semudah memotong tahu dengan pisau dapur. Dan begitu dia keluar dari sarungnya, itu menunjukkan bahwa dia menghargai lawannya dan harus membunuh lawannya. Muto Ichiro menatap Fang Yu dengan ekspresi galak di matanya. Presiden Kimura akan melakukannya sendiri, Fang Yu pasti akan tertunduk. Kimura benar-benar melirik ke arah Qin Yimo dan berkata, Nona Qin, saya sangat menghormati Anda dan keluarga Qin. Tetapi bawahan Anda terlalu sombong. Saya tidak akan membiarkan dia pergi dari sini hari ini. Mohon maafkan saya. Begitu suara itu turun, Kimura benar-benar terharu. Dia maju selangkah, melompat, dan terbang menuju Fang Yu. Pada saat yang sama, pedang gelap Shen Feng di tangannya juga menebas ke arah Fang Yu. Dia bergerak sangat cepat, dan orang-orang yang mendekatinya tidak bereaksi sama sekali. Fang Yu mengangkat pedang panjang di tangannya dan meletakkannya di depannya. Ingin memblokir tebasan pedang kamikaze dengan pedang biasa. Mimpi, pedang kamikaze dapat dengan mudah memotong baja yang keras sekalipun, apalagi pedang biasa yang rapuh. Retakan, pedang kamikaze menebas langsung pedang panjang itu. Ini berbeda dari perkiraan Kimura. Pedang panjang di tangan Fang Yu tidak patah, tetapi cahaya keemasan samar muncul di tubuh pedang. Sebaliknya, Kimura yang memegang kamikaze merasakan ledakan tekanan. Ledakan. Dengan sebuah ledakan, Kimura benar-benar mundur. Fang Yu berdiri diam, tersenyum. Pada saat ini, bila pedang panjang biasa di tangannya menyalakan cahaya keemasan samar. Apa yang terbungkus di dalamnya adalah energi sejati Fang Yu. Menggunakan energi sejati untuk memberkati dewa pedang bukanlah cara seorang pendekar pedang. Kimura Makoto berkata dengan wajah muram. Kamu hanya diperbolehkan menggunakan pedang yang terbuat dari batu hitam. Yang dalam untuk menebasku. Aku tidak diperbolehkan menggunakan energi yang sebenarnya. Bukankah ini terlalu tidak adil? Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, lagi pula, aku bukan pendekar pedang, apalagi aku perlu memberitahumu tentang semangat samurai. Kimura tersenyum dingin dan berkata, bahkan jika kamu menggunakan energi sejati, kamu bukanlah lawanku. Ilmu pedang sungguhan dapat memotong segalanya. Setelah berbicara, Kimura benar-benar berteriak dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, kecepatannya meningkat pesat, dan dia bergegas ke tubuh Fang Yu dalam sekejap mata. Dia memegang gagangnya dengan kedua tangan dan memotong Fang Yu. Pedang kamikaze menghantam udara, menimbulkan ledakan sonik yang keras. Fang Yu memegang pedang panjang yang diberkati oleh Zenki dan dengan mudah memblokir serangan itu. Serangan Kimura Jin sangat cepat, dan tanpa pukulan,
dia segera mencabut pedang kamikaze dan memotongnya ke arah leher Fang Yu. Fang Yu mengangkat pedang panjangnya lagi, mencoba menahan serangan itu. Namun ketika pedang Shen Feng hendak menyentuh pedang panjang Fang Yu, tiba-tiba pedang itu berubah menjadi hantu dan menghilang. Dan angin dingin bertiup ke arah punggung Fang Yu. Oh! Fang Yu mengangkat alisnya dan dengan cepat berbalik untuk memblokir pedang Kimura. Bentuk tubuh bagus, kata Fang Yu sambil menatap Kimura Zen di depannya. Saat pedangnya diblokir, mata Kimura Zen bersinar karena terkejut, tapi dia dengan cepat mendengus dan melanjutkan serangan Yu seperti badai. Pedang Shen Feng di tangannya muncul di udara, menebas setiap bagian penting tubuh Fang Yu. Di mata Qin Yimo, Qin Lang, dan Ichiro Muto, Kimura sepertinya memegang beberapa pedang kamikaze saat menyerang. Bayangan pedang gelap melintas satu demi satu di udara, yang sangat mempesona. Sosok asli Kimura muncul di depan Fang Yu beberapa saat, di belakang Fang Yu, atau ke samping untuk beberapa saat, tanpa jejak hantu. Ini adalah ilmu pedang pemecah aliran air milik Presiden Kimura. Mata Muto Ichiro penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Kimura benar-benar menyerang semakin cepat, dan dentuman sonik pedang kamikaze di udara menjadi semakin keras. Wajah Qin Yimo pucat, menutupi telinganya, melihat kedua pihak yang bertarung tidak jauh dari sana. Engah, 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 suara tajam benturan pedang bergema di ruang penerima tamu. Pada saat yang sama, di tanah, dan di dinding tidak jauh, ada retakan yang terlihat oleh Jian Qi. Dilihat dari kejadiannya, Fang Yu berada dalam posisi yang dirugikan. Karena ia selalu bersikap pasif dalam bertahan, namun Kimura benar-benar menyerang tanpa henti, semakin ganas. Saat ini pertahanan Fang Yu terbilang sukses, namun selama ia berada di sisi bertahan, ia akan mudah mendapat celah dan kalah. Kakak, haruskah aku membantu? Qin Lang memandang Qin Yimo dan bertanya dengan gugup. Tidak dibutuhkan. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Fang Yu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Qin Yimo masih memiliki keyakinan penuh dan keyakinan pada Fang Yu. Oke, Qin Lang menoleh dan terus menonton pertarungan antara keduanya, dengan kejutan di matanya. Ilmu pedang kedua orang ini, sungguh menakjubkan. UU membaca www.uukansu.com. Sebagai salah satu pemuda jenius dari keluarga Qin, ia berjalan dengan sangat lancar dalam seni bela diri, tanpa menemui kesulitan apapun. Dia telah menguasai banyak latihan dan keterampilan fisik, dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya tidak lemah. Tapi dibandingkan dengan dua pertarungan di depannya, itu jauh lebih buruk. Dia tahu betul bahwa jika dia ditempatkan di posisi Fang Yu ini, benar-benar sekuat yang kakek katakan. Qin Lang memandang Fang Yu yang begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat bayangan. Setelahnya tidak jauh, matanya penuh dengan keterkejutan. Fang Yu menghindari serangan Kimura sambil mengamati gerakan Kimura. Serangan berantai dengan intensitas tinggi memakan banyak orang. Khususnya, kamikaze di tangan Masayuki Kimura masih terbuat dari batu hitam yang dalam, dan beratnya jauh lebih berat daripada pedang biasa. Dalam hal ini, sangat sulit bagi Kimura untuk mempertahankan ritme ofensif dalam waktu yang lama. Saat Kimura menyerang dengan liar, guncangan di hatinya semakin kuat. Dia tidak menyangka bahwa penggunaan teknik pedang pemecah air untuk menyerang seperti embusan angin dan hujan tidak akan menyakiti Fang Yu sedikitpun. Bagaimana itu bisa terjadi? Ilmu pedangnya, di seluruh kamar dagang Jepang Timur, setidaknya bisa menempati peringkat 3 besar. Ditambah dengan berkah pedang kamikaze, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah pendekar pedang pertama di kamar dagang Jepang Timur. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia menggunakan teknik pedang terkuat, tapi Fang Yu mengelak dengan sempurna. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri Kimura yang sebenarnya. Karena dia sudah menyadari jika ini terus berlanjut, hanya ada satu hasil yang menunggunya. Itu adalah kekalahan. Tidak diragukan lagi dikalahkan. Ilmu pedang pemecah air menghabiskan banyak energinya. Semakin lama waktunya, semakin lemah kekuatannya. Bab 310, Musuh yang Kuat Akan Datang. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Memikirkan hal ini, Kimura benar-benar menghentikan serangannya dan mundur. Fang Yu memandang Kimura Jin yang sedang mundur, dan tersenyum. Batu misterius hitam memang merupakan bahan yang relatif keras, tetapi tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan pedang. Karena batu misterius hitam terlalu berat,
dan pedang panjang digunakan sebagai senjata, keuntungan yang paling penting adalah cukup ringan. Kamu menggunakan batu hitam yang dalam untuk menempa pedang, yang secara langsung menghapus keuntungan terbesar dari pedang itu. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Kimura menjadi sangat jelek. Memang sebagai sebuah pedang, bobot kamikaze yang terbuat dari batu dalam berwarna hitam memang terlalu berat. Tapi ini juga untuk kekuatan bilahnya sendiri. Kebugaran fisik Kimura cukup untuk menggunakan kamikaze, dikombinasikan dengan teknik pedang pemecah air, tak terkalahkan. Tak satu pun dari lawan yang ditemui sebelumnya bisa bertahan 3 ronde di depan Maora Kimura yang memegang kamikaze, dan dia tidak bisa memaksakan teknik pedang memecahkan air. Tapi Fang Yu di depannya tiba-tiba menghindari semua serangannya, terlihat sangat santai. Pada pertarungan ronde sebelumnya, Kimura sangat mengetahui bahwa lawan yang dihadapinya pastilah seorang pejuang yang luar biasa. Masih terlalu lemah, membosankan. Fang Yu memandang Kimura Jin terengah-engah, dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia awalnya mengira Kimura benar-benar bisa tampil sedikit lebih kuat, tapi sepertinya Kimura baru saja mencapai batasnya. Melihat sikap dan tindakan Fang Yu, Kimura benar-benar hanya merasa terhina. Sebagai seorang samurai, yang terpenting adalah martabat. Anda boleh mati, tetapi Anda harus mati dengan bermartabat. Wajah Kimura jelek, dia meledak, meremas kamikaze, dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, dan kamikaze menyapu udara, menghasilkan aura pedang satu demi satu, langsung menuju Fang Yu. Fang Yu masih mengelak dengan mudah, pedang ini meledak di setiap sudut ruangan, menimbulkan suara keras. Melihat Kimura Zen yang agak tidak rasional, Fang Yu melontarkan sedikit lelucon di matanya. Jelas sekali, Kimura benar-benar telah kehilangan sebagian besar kekuatan fisiknya. Setelah menghindari Kimura Zen sekali lagi, Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang dada Kimura Zen. Ledakan, Kimura benar-benar terbang keluar dan menabrak dinding di belakang dengan suara yang teredam. Fang Yu memandang Kimura Jin yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan tenang, ilmu pedang bukanlah serangan yang sengit. Kamu bisa menyebutnya kuat jika kamu cepat. Ilmu pedang yang benar-benar kuat perlu disederhanakan. Sambil berbicara, Fang Yu mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas ke depan. Wow, roh pedang menyerang, menuju Kimura Jin. Kimura yang baru saja bangkit dari tanah mengubah wajahnya dan segera mengangkat kamikaze di tangannya, mencoba memblokir energi pedang tersebut. Retakan, terdengar suara yang tajam, pedang Ki langsung menembus pedang kamikaze, lalu menusuk tubuh Maora Kimura. Retakan kecil muncul di dinding di belakangnya. Jian Qi langsung bergegas keluar kamar dan menghilang. Kimura benar-benar berdiri di sana, menatap Fang Yu di depannya dengan tatapan kosong, hanya dengan kepanikan di matanya. Rintik, retakan muncul pada pedang kamikaze di tangannya, yang langsung pecah. Kamu, Kimura hanya mengucapkan kata ini, dan kemudian noda darah muncul di seluruh wajah dan bahkan lehernya. Beberapa detik kemudian, seluruh tubuh Kimura Jin terbelah menjadi dua dan jatuh ke kedua sisi. Darah, seperti aliran sungai, mengalir dari kedua mayatnya. Qin Yimo sudah memalingkan muka, dan tidak berani melihatnya. Darah dan bau busuk hilang di dalam ruangan. Ichiro Muto melihat tubuh asli Kimura, dan tidak bereaksi sampai beberapa detik kemudian. Engah, kaki Muto Ichiro melunak, dia berlutut dan membenturkan kepala Fang Yu. Tolong lepaskan aku. Muto Ichiro sangat ketakutan hingga dia mengompol, dan bahasa ibunya tercampur di antara kata-katanya, dan dia tidak bisa mengerti. Fang Yu memandang Muto Ichiro dan berkata, jawab pertanyaanku. Melihat harapan, Muto Ichiro mengangkat kepalanya dan berkata berulang kali, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku akan menjawab dengan jujur, tentu. Selama kamu melepaskan aku. Petik 2. Apakah kamu mengirimkan pembunuh yang membunuh Qin Yimo malam ini? Fang Yu bertanya sambil melemparkan pedang panjang di tangannya secara acak. Ekspresi Ichiro Muto berubah, tapi dia dengan cepat menjawab, ya, kami mengirimkannya. Tapi itu rencana Presiden Kimura, itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Petik 2. Selain itu, kamu bilang ada pembunuh di Pulau Jiulong yang ingin mengambil tindakan terhadap Qin Yimo. Apakah ini juga rencanamu? Fang Yu terus bertanya. Ya. Muto Ichiro meratap dengan sedih dan menjawab dengan suara gemetar, tolong jangan bunuh aku. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu mengirim seorang pembunuh 2 bulan lalu untuk membunuh Qin Yimo dengan racun Gu?
Muto Ichiro menunjukkan ekspresi bingung, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, tidak. Rencana kami untuk Nona Qin baru dibuat dalam setengah bulan terakhir. Artinya, orang yang meracuni Qin Yimo 2 bulan lalu tidak sama dengan orang-orang dari kamar dagang Jepang Timur. Fang Yu memandang Qin Yimo. Wajah Qin Yimo juga serius. Bagaimana cara menghadapi orang-orang ini? Fang Yu bertanya. Aku akan membiarkan seseorang menanganinya. Kamu, jangan lakukan itu. Kata Qin Yimo dengan wajah jelek. Kini seluruh ruangan dipenuhi bau darah yang membuatnya ingin muntah. Tembakan Fang Yu benar-benar berdarah. Baiklah kalau begitu. Fang Yu mengangguk. Duduk di dalam mobil dan meninggalkan kamar dagang Jepang Timur, Fang Yu memandang Qin Yimo dan bertanya, apakah lebih baik? Jendelanya diturunkan, dan Qin Yimo dengan rakus menghirup udara segar, rasa mualnya tidak lagi begitu kuat. Pembunuh kamar dagang Jepang Timur tidak sama dengan pembunuh yang memberimu gu. Bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya. Itu juga berarti ada masalah dengan informasi yang kami terima sebelumnya. Qin Yimo mengerutkan kening dan berkata, Kak, apa maksudmu informasi ini palsu jika seseorang ingin berurusan denganmu akhir-akhir ini? Tanya Qin Lang. Yah, itu mungkin juga bagian dari rencana kamar dagang Jepang Timur, kata Qin Yimo, tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya berubah. Menurutku tidak ada masalah dengan kecerdasanmu. Seseorang benar-benar ingin melakukannya terhadapmu. Hanya saja, bukan malam ini. Hanya saja kamar dagang Jepang Timur menodongkan senjata. Fang Yu berkata dengan ringan sambil melihat pemandangan di luar jendela. Qin Yimo baru saja memikirkan hal ini. Saya harus mengatakan, Anda telah menyinggung banyak orang. Fang Yu menoleh, menatap Qin Yimo, dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Jawab Qin Yimo dengan tenang. Apakah kamu masih menunggu pembunuh sebenarnya di Pulau Kowloon? Fang Yu bertanya. Tentu saja, inilah tujuan perjalananku. Jawab Qin Yimo. Disarankan untuk tidak mengambil risiko pribadi, karena aparat keamanan di sekitar Anda tidak cukup untuk melindungi keselamatan pribadi Anda, kata Fang Yu. Orang yang dia tunjuk jelas adalah Qin Lang. Qin Lang tampak malu. Memang, jika dia mencetak gol malam ini, dia mungkin hanya mencetak 1 poin. Pada awalnya di resepsi, dia tidak menyadari keberadaan si pembunuh, dan kemudian di kamar dagang Tonichi, dia mungkin bukan lawan sebenarnya Kimura. Tanpa Fang Yu malam ini, Qin Yimo dan dia akan putus asa. Qin Yimo memandang Fang Yu dengan tenang, dan berkata, dalam 2 hari terakhir, sejumlah besar prajurit akan kebanjiran di Pulau Jiulong. Karena, menara 9 lantai di Pulau Kowloon akan segera dibuka, dan banyak pejuang yang ingin masuk dan mencari harta karun. Jawab Qin Yimo, menara 9 lantai, apa ini? Fang Yu bertanya dengan bingung. Dikatakan bahwa itu adalah senjata ajaib yang dibuat oleh beberapa master 1000 tahun yang lalu. Ada 9 lantai di dalamnya, dan setiap lantai dilengkapi dengan banyak institusi dan monster. Hanya dengan memecahkan monster-monster itu melalui organ-organ ini kita dapat menemukan jalan ke tingkat atas. Ada banyak harta karun yang harus digali di setiap tingkat. Dikatakan bahwa jika Anda berhasil mencapai tingkat ke-9 dan lulus ujian, Anda akan bisa mendapatkan poin itu. Warisan yang ditinggalkan oleh seorang master. Karena organ dan monster di menara 9 lantai semuanya khayalan, banyak prajurit yang memasukinya dengan mentalitas mencoba. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan beberapa harta. Jika tidak beruntung, paling banyak akan dikirim, tidak ada salahnya, Qin Yimo memperkenalkan. Saya kira, Anda harus membayar untuk memasuki menara 9 lantai ini. Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Nah, jika ingin memasuki menara 9 lantai itu, Anda harus membayar sejumlah uang. Jawab Qin Yimo, itu benar. Fang Yu mengangguk. Apakah kamu tidak terlalu suka pergi ke tempat-tempat ini? Qin Yimo sedikit mengernyit, berkata. Tergantung di mana gelombang www.novelringan.com gelombang seperti menara 9 lantai ini, saya tidak tertarik, kata Fang Yu. 1000 tahun yang lalu, beberapa master. Dari kata kunci tersebut, kita dapat melihat bahwa tidak ada hal baik yang nyata di menara 9 lantai ini. Ini tidak lebih dari sekedar alat untuk mengumpulkan uang. Pada jam 12 malam, di Pulau Keluarga Panjang. Setelah kejadian pagi itu, pulau itu penuh lubang dan kekacauan. Di permukaan pulau, masih banyak mayat yang belum sempat ditangani, dan udara masih dipenuhi bau samar darah.
Seluruh pulau sunyi, dan yang terdengar hanya suara deburan ombak. Saat ini, sesosok tubuh muncul di pulau itu. Di bawah pantulan sinar bulan, terlihat ia mengenakan jubah hitam bersih. Wajahnya ditutupi kain hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Sial, asal-usul naga itu diambil duluan. Sosok ini berdiri di pulau itu, mengeluarkan suara serak dan marah. Namun segera, dia menjadi tenang dan menggumamkan Fa Jue dalam hati. Dia bisa menemukan asal-muasal naga itu. Tidak perlu panik, dia menutup matanya. Lalu membukanya lagi. Cahaya aneh tiba-tiba muncul di pupil mata keabu-abuan. Biar kulihat, setelah beberapa saat, wajahnya berubah, dan semburan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Ternyata itu dia, pada saat yang sama. Fang Yu, yang sedang duduk di dalam mobil dan berbicara dengan Qin Yimo. Sedikit mengubah wajahnya, dia merasakan kekuatan kesadaran ilahi. Menutupi dirinya, siapa ini? Fang Yu melepaskan indera spiritualnya dan bertabrakan dengan indera spiritual lawan. Kemudian, dia melihat sepasang pupil berwarna abu-abu putih.